Adegan menampilkan sebuah sekolah modern dengan banyak gedung besar di belakang. Di depan ada lapangan sepak bola, dengan lintasan lari yang luas mengelilinginya, dikelilingi oleh pagar, dan deretan pohon hijau. Pemuda ini adalah Li Uju. Dia sangat membenci sekolah, karena tubuhnya yang lemah, dan sifatnya yang pemalu. Dia sangat sulit berteman dengan orang lain. Habitat Mepulsa hal-hal seperti sahabat atau kencan adalah urusan dunia yang bukan miliknya. Udu menggenggam erat komik di tangannya, lalu tersenyum puas. Alangkah baiknya jika manusia juga tidak berbahaya seperti hewan. Tiba-tiba, ada sepasang kaki jenjang di atas kepalanya, gadis berkucing di atasnya bergumam pelan. Ketemu, dia mendongak menatap. Kedua pipinya memerah, gadis bertelinga kucing melompat turun dengan tubuh terbungkus seperti ulat, membuat Uju berseru. Gadis berkucing itu menoleh, dan tersenyum tipis. Dia perlahan bangkit dan berjalan menghampirinya. Gadis berkucing itu mendekatkan wajahnya dan berbisik, aneh sekali. Gadis itu menggelengkan kepala penuh rasa ingin tahu. Apakah ini imajinasi? Pasti. Uju panik dan bingung, manusia kucing sedang coplay. Ini pasti mimpi. Sebuah tendangan membuka pintu, membuat tubuh Uju terlempar beberapa meter. Dia mengusap tulang punggungnya, lalu melirik ke belakang, akhirnya menemukannya. Hinggi mendorong pintu dan tertawa dingin. Uju kita, kenapa kau bersembunyi di sini? Udu berbalik dengan kaget. Bukan begitu, ada seorang gadis. Dia mengangkat tangan ke dahinya dan mengamati sebentar. Tidak melihat siapapun. Kau pasti menyadari sesuatu. Melihat atap yang kosong membuatnya sedikit terkejut. Jelas-jelas barusan, Hinggi mendekat dan mencubit pipi Uju. Kau berbohong sekarang ya, pembohong harus dihukum kan? Uju tergagap, tunggu, sungguh. Tiba-tiba terdengar suara keras di atap. Sebuah kaki muncul. Uju, ada apa? Dia memalingkan wajahnya dari kaki A. Hinggi bertanya dengan kesal, wajah apa itu? Ini bukan hukuman, ini lebih seperti hadiah. Uju mengerutkan wajahnya dengan kesal. Ya, benar, sepertinya baunya juga harum. Tertawa kecil. Beberapa orang di sampingnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia bilang harum, gila sekali. Hinggi memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Sangat lucu. Hinggi menurunkan tangannya untuk melepas kaos kaki di kakinya. Jika begitu pintar maka, berdiri dan meletakkan kaos kaki itu di kepala Uju. Haruskah aku memberimu kaos kaki ini? Para siswa yang baru saja selesai belajar tiba berbisik. Lihatlah si brengsek itu memerah. Apakah kamu menyukainya? Menjijikan sekali. Uju duduk dengan malu di bawah mendengarkan setiap kata merendahkan. Lihatlah betapa malunya dia. Uju kita memang kecil, bukankah dia sangat mirip perempuan? Aku tidak tahu apakah dia bisa bertindak sedikit lebih seperti laki-laki. Uji tiba-tiba memerah mendengar ejekan itu. Oh, tapi dia punya badge Rubin. Ku dengar mereka tinggal bersama. Dia tergagap menjelaskan, oh tidak, kami tidak tinggal bersama. Dia tinggal di lantai bawah. Haijin menyilangkan tangan dan mendekat ke wajahnya. Benarkah itu luar biasa? Matanya menyipit dan bertanya, kau benar-benar tinggal bersama Batch Rubin? Dia malu-malu menoleh. Sesosok bunga matahari kecil duduk di tengah kelas. Robi memejamkan mata, tidak memedulikan ejekan itu. Uji berlutut di tanah dengan malu-malu berkata, tidak, aku hanya menginap di tempatnya. Hiji menopang dagunya dan melirik, tentu saja tidak. Kalian berdua. Robin tiba-tiba mendorong kursinya dan berdiri. Haijin melihatnya mendekat. Lalu ia pun berdiri. Robin dengan tegas menjawabnya, benar, kami tinggal bersama. Ia bertanya dengan wajah serius, lalu apa urusannya dengan kalian? Atau sambil menyilangkan tangan dan tersenyum canggung, ini tidak hanya sedikit lucu bukan? Ia memanggil dengan lembut, hei, Higi. Robin memperingatkan dengan kesal, berhentilah mengurusi hidup orang lain dan jalani hidupmu sendiri. Udu mendongak dan jangan tertawa terbahak-bahak saat menindas anak yang manis. Ia mencibir karena terlihat menyedihkan. Dicela lalu menghentakkan kaki bibi. Ayo, Robin maju dan mendorong bahunya dengan lembut. Uju ditarik pergi. Ia panik. Robin. Dengan kesal ia bertanya, apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Udru menggenggam erat tangannya, lalu berlari mengikuti Huigia Chiefson, ketua agung. Di luar sekolah modern, di dalam ruangan gelap, hanya ada dua sosok. Udu dengan wajah malu, terima kasih Robin. Dia meletakkan tangan di bahu pemuda itu, menghibur, jangan salah paham, aku hanya tidak ingin menjadi orang bodoh sepertimu. Uju memerah karena malu, maaf. Gadis pemberani ini adalah Bex Robin, kami adalah teman masa kecil. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan bertanya, hei anak laki-laki. Kenapa kamu begitu pemalu? Dia adalah seorang gadis yang terkenal, sementara aku hanyalah seorang yang terbuang. Tapi, dia berbalik dan pergi, lalu mengingatkan, bagaimanapun, jangan hanya mendengarkan, kamu harus melakukan sesuatu. Saat Robin berbicara dengan serius, dia tiba-tiba diserang oleh sesuatu. Jika setiap kali seperti ini, maka kita semua
akan dalam masalah. Seekor binatang tiba-tiba melompat dan memeluk wajah Robin. Udu melihat itu, lalu bergegas mendekat dengan panik. Robin, tiba-tiba terdengar suara dari ruang peralatan. Dia berteriak dengan mata terpejam. Robin memegangi kepalanya, menyalahkan dirinya sendiri. Apa itu tadi? Seekor kucing, tiba-tiba wajahnya memerah, karena malu. Terlalu dekat, tiba-tiba liontin miliknya muncul. Membuatnya penasaran, kalung itu bergoyang di depan Uyu. Kalung ini adalah, tiba-tiba sebuah tangan kecil terulur. Robin mengambilnya, dia berkata dengan suara kecil, kau memberikannya padaku sungguh? Kau bilang, kalung ini, ibumu yang memberikannya? Uzu tertawa kecil menjawab, benar, karena Robin berharga seperti ibuku. Kembali ke masa kini, dia duduk dan menatapnya, lalu bertanya pelan, Li Wuju, apa yang sedang kau pikirkan? Tiba tatak tu Balkasia. Tiba-tiba dia memanggil, Robin. Dia menopang kedua tangannya menghadapnya dalam posisi yang canggung, keduanya saling memandang, wajah mereka memerah karena malu, kucing hitam tadi menerjang. Ia menghisap sekali lagi pada Robin, kalung itu langsung terlepas. Kucing hitam itu memegang kalung itu, lalu berbalik dengan bangga. Untuk melihat, ia menggigit kalung itu, lalu melihat dengan bangga, Robin mengangkat tangannya ke lehernya, lalu dengan panik berseru, kalungku. Robin mengarahkan tangannya ke arah kucing itu, tidak. Kembalikan kalungku. Udu juga duduk dengan gelisah, memegang kalungnya. Robin buru bergegas berdiri dan berkata, kucing itu mengambilnya. Nona Trung menatapnya dengan sedih, apa yang harus kita lakukan? Udu menatap dengan mata terbelalak, lalu dia melihat ke arah jendela yang terbuka. Udu segera melompat melewati jendela mengejar kucing itu. Pencuri itu. Kucing itu mendengar teriakan itu, bulunya berdiri dan berlari lebih cepat. Uju mengejar sambil berteriak, berhenti sekarang. Hai, jin yang lewat mendengar teriakan itu menoleh, minggir. Aku melihatmu berlari tergesa-gesa mengejar kucing hitam di koridor. Melihat kucing hitam itu berlari melewati Higi, dia berteriak. Selanjutnya, Udru menendang tubuh Aam. Maaf, berikan aku hadiah. Higi berteriak marah. Apa Li Wujui tolatuitom berani? Dia membungkuk dan mengambil sandal di kakinya. Jangan bercanda. Dia melemparkan sandal itu langsung ke arahmu denganku. Sandal merah muda miliknya menghantam punggung Uyu dengan keras. Melihat sandal itu muncul, Uju terkejut. Kucing hitam yang terkejut itu mengeong. Dia juga terkejut dengan aksi melompatnya sendiri. Kucing itu, sambil menggigit kalung tembaga, juga terbang keluar pintu. Ulu mengulurkan tangan ke arah pintu, berseru, oh tidak. Dia meregangkan tubuhnya, mengulurkan kedua tangan untuk menangkap kucing di udara. Robin, yang berdiri di halaman bawah, terkejut melihat Uju berlari keluar pintu, sambil memeluk kucing itu. Dia memanggil namanya dengan linglung, Uyu. Apakah aku akan mati seperti ini? Dia berlari lurus ke halaman sekolah sambil memeluk kucing di tangannya. Masih banyak hal yang ingin kulakukan. Tubuhmu dan kucing itu jatuh lurus ke bawah. Kucing hitam yang memegang permata tiba-tiba berbicara, apa yang kau lakukan? Wahai manusia, kucing hitam terus berbicara, aku ini kucing jadi tidak apa-apa, tapi kalau manusia jatuh pasti mati. Kau terkejut melihat kucing hitam, kau baru saja berbicara. Kucing hitam yang memegang cincin dengan kesal berkata, Ais sungguh. Aku sudah berusaha memilih dengan hati-hati, tapi jika manusia seperti kau melompat untuk menyelamatkan seekor kucing, kau akan baik-baik saja. Kucing hitam tiba-tiba mengeluarkan perintah, seketika permata itu bersinar, aku perintahkan Magatama, tahta surga, untuk menentukan pemilik kursi di sampingnya. Pertandingan 12 zodiak. Kucing hitam memegang permata di tangannya berteriak keras. Akan diatur ulang. Kucing hitam memeluk permata terus berteriak, juri pertandingan itu. Uju memeluk erat kucing hitam, dengan ketakutan di hatinya. Pertandingan 12 zodiak. Juri, semua ini ada apa? Begitu permata bersinar, kucing hitam berteriak keras. Aku memilih manusia ini. Udu berteriak, panik. Lalu sebuah lingkaran sihir muncul di punggungnya. Apa ini? Kucing hitam itu memeluk permata dan mendesak, katakan kau akan menjadi juri, cepatlah. Matanya menunjukkan kepanikan yang jelas. Baiklah, aku akan menjadi juri. Udu menutup matanya ketakutan. Kucing hitam itu berkata dengan tenang, baiklah, itu hanya aturan. Sesosok berambut putih, berucap pelan, ada, apa ini? Udu mendongak. Siapa? Orang berambut putih itu berdiri di depannya. Sebenarnya, pria itu bertanya, apa yang kau inginkan? Uju menatap pria itu tanpa berkedip. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Dia memejamkan mata perlahan, berpikir semua orang akan. Matanya sedikit terbuka mendengar panggilan Uju. Perawat itu bertanya dengan cemas, kamu sudah sadar? Astaga, aku terkejut, mataku kabur. Uju buru bangun, lalu kepalanya membentur perawat itu. Dia mengusap dahinya, lalu bertanya dengan prihatin, kamu sudah sadar? Kepalamu tidak apa-apa? Dia menyentuh dahinya. Kepalaku, dia mengangkat kacamatanya, lalu mendengarkan dengan saksama, ku dengar kamu jatuh dari lantai 4, duduk di ranjang rumah sakit. Uru tergagap menjawab, aku tidak ingat banyak. Suster melihat sekeliling tubuhnya, lalu terkejut. Aneh, tidak ada luka luar sama sekali,
Tapi amnesia, mungkin karena syok sementara. Udu menghela napas. Suster Yusota menambahkan, mungkin ada efek samping, jadi ingatlah untuk datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia menjawab, ya terima kasih, suster. Udu berjalan sambil menggaruk kepalanya. Siluet seorang siswi memegang buku berjalan perlahan di bawah cahaya matahari terbenam. Adegan beralih ke sebuah rumah megah di jalanan. Udu berjalan dengan perasaan lelah, kepalanya terasa sedikit kabur. Dia masuk ke kamar lalu dengan cepat mengunci pintu, harus cepat mandi, lalu tidur pulas. Melihat kucing hitam tergeletak di tempat tidur, membuatnya berteriak. Membuka pintu dan masuk, Udu dengan tergesa-gesa mencaci maki, kamu pencuri tadi? Kucing hitam itu dengan tenang berbaring di tempat tidur, pencuri yang mana? Kalung itu awalnya milikku. Tahu, gadis itu berpikir. Melihat kucing itu menggaruk tangannya membuatnya berteriak lagi, kucing bisa bicara. Udu segera berpegangan pada kusen pintu, dan membenturkan kepalanya berulang kali. Perawat itu benar, sepertinya efek sampingnya mulai datang. Kucing hitam itu menatap bingung. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi polos palsu itu apa? Kucing hitam itu meregangkan tubuh di tempat tidurnya. Tempat tidurmu adalah juri. Jangan membuatku menyesal telah memilihmu. Urutu memalingkan wajahnya dengan mata berkaca-kaca. Juri, si kucing hitam dengan marah mendengus. Apa kau tidak ingat apa-apa? Atau kau hanya pura-pura tidak ingat? Si kucing hitam menerkam ke arahnya. Kalau begitu, aku akan membuatmu mengingatnya. Robin yang sedang melewati rumahnya tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dengan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Uju. Dia pasti sudah pulang sekarang. Suara keras dari dalam rumah tiba-tiba menarik perhatian Robin. Dia bergegas masuk untuk melihat situasinya. Udu, Robin yang khawatir, segera melangkah panjang di depan pintu rumahnya. Dia tiba ragu-ragu. Robin dengan malu-malu mendorong pintu dan masuk. Aku masuk ya, dan bibinya bergegas mencarinya. Robin berlari dengan cemas. Ada apa? Begitu bibinya memanggil namanya, dia langsung melihat pemandangan dirinya. Dan seekor kucing telanjang bersama, Li Wujutu Kumgo. Mata Robin terbelalak, mulutnya bahkan tidak bisa tertutup. Dia juga menoleh untuk melihat kucing betina itu, juga menatap kosong. Lalu mengeong pelan. Teriakan segera bergema di rumah kecil itu. Robin berdiri di dalam ruangan head besar. Dia juga terkejut, lalu menutupi wajahnya. Si kucing tertawa kecil dan bertanya, sepertinya kamu mulai mengingatnya ya? Robin buru-buru lari sambil berteriak, aku gila, ibu. Di rumah Uju ada seorang gadis telanjang. Nina berbisik sekarang lebih nyaman, kan? Uju membeku di tempat. Dia terkejut dan berbalik bertanya, siapa kamu? Gadis itu menjawab dengan polos, aku kucing kecil, kita bertemu pagi ini dan jatuh bersama. Dia meletakkan tangan di pinggulnya dan tertawa kecil, mulai sekarang, aku harap kamu akan membantuku. Panggil saja aku Nina. Uju ragu-ragu bertanya, Nina, bantuan apa yang kamu inginkan? Dan tolong pakai pakaianmu. Suara dari luar tiba membuatnya terkejut. Robin berteriak, ibu. Uju terkejut dan langsung mundur. Robin menunjuk ke arahnya yang sedang duduk di tanah, lalu berteriak. Uju membawa seorang gadis tanpa busana ke kamar. Dia duduk dengan bodohnya sambil melihat. Ibu Robin naik dan melihat ke dalam. Astaga, kamu belum bangun tidur ya? Lihat sekarang jam berapa? Dia menjawab dengan sopan. Halo Bibi. Bibi menjawab dengan gembira. Oh, sudah lama tidak bertemu denganmu. Robin buru-buru mencari di sekitar kamar Uju. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Sang ibu keluar pintu melambaikan tangan, sambil tersenyum. Baiklah, ibu turun dulu. Ya kalau mau makan malam bersama turun saja, ya. Dia menjawab dengan bingung. Ya, terima kasih Bibi. Robin langsung mendorong pintu, dan berlari mengikuti ibunya. Ibu, tunggu aku. Uju baru saja menghela napas tanpa menyadari Nina ada di belakangnya. Dia meletakkan tangannya di bahu Uju, lalu mengeong pelan. Membuat Uju terkejut. Robin berbalik dan membuka pintu kamar. Oh ya, sekarang setelah dipikir-pikir, Uju berdiri, merentangkan kedua tangannya dengan wajah penuh rasa malu. Orang A berubah menjadi wujud manusia, dan melambaikan tangannya pelan. Robin memalingkan wajahnya, dan berkata, oh, bukan itu. Uju mengangkat tangannya menutupi wajahnya dan berteriak keras. Cukup. Untuk sementara waktu, tetaplah dalam wujud kucing. Dia menumpuk beberapa bantal di sudut, dan berkata, duduklah di sini dulu. Kulitnya terasa gatal. Uju tak berdaya melihat kucing hitam itu menikmati dirinya di antara bantal-bantal. Udu duduk di tempat tidurnya dan menghela napas. Apa-apaan ini? Nina yang berbaring di bantal berkata, Sen sepertinya mengalami masalah saat jatuh, sungguh merepotkan. Udu berbaring di tempat tidur, dan bertanya, yang disebut 12 zodiak itu, maksudmu dongeng kuno itu ya? Dia menjilati tangannya dan berkata, dongeng, memang sudah kuno, bagaimanapun juga ini adalah kompetisi yang diselenggarakan kembali setelah 3000 tahun, sudah begitu banyak waktu berlalu? Ya, dia berbaring di bantal empuk dan tiba-tiba memejamkan mata. Kenapa tiba-tiba aku mengantuk sekali? Mulutnya masih mengucapkan kata-kata.
Apa, 3.000 tahun? Nina yang berbaring di bantal-bantal berkata, benar, dan hari ini, aku tidak punya pilihan selain memilihmu. Dia menatapnya dan berkata, jadi tolong bantu ya. Sang pengkhianat Utlem Hetong, cerita yang tidak masuk akal seperti ini. Tiba-tiba muncul sosok pria berambut putih. Pria itu mengulurkan tangan dan mengelus kepala domba. Sekarang aku harus pergi. Kucing hitam itu membelalakan matanya. Pria berambut putih itu memandangi hewan-hewan itu dan bertanya, adakah yang ingin ikut denganku? Kucing hitam itu segera mengangkat kaki kecilnya. Pria berambut putih itu berbalik dan melangkah pergi. Sayang sekali tidak semua orang bisa duduk di sampingku. Pria itu menoleh dan mengingatkan dengan lembut. Hanya ada tepat 12 tempat duduk, tempat-tempat itu. Kucing hitam itu mendengarkan dengan saksama, kita akan memutuskan melalui sebuah kompetisi. Dia menggerutu kesal. Kucing Uido terkejut dan langsung duduk. Dia menoleh ke arah Nina, sudah menghilang, mungkinkah itu hanya mimpi? Dia duduk termenung. Untungnya, belum terlambat untuk sekolah. Penuh dengan bayangan Higi yang menindasnya muncul, dia sedikit takut. Tidak ingin pergi ke sekolah sama sekali, dia perlahan turun dari tempat tidur. Pergilah ke lemari, dan ambil seragam semi, untuk dikenakan. Udu menutup setiap bagian, dengan perlahan. Setelah mengenakan seragamnya, dia segera membuka pintu, seekor kucing hitam melompat turun dari ambang jendela. Dia berjalan perlahan. Dalam beberapa langkah, dia berubah menjadi manusia. Kucing hitam itu berjalan perlahan ke arah jendela. Dia masuk ke dalam ruangan dengan lembut. Dini Natata Romawatruka, membuka lemari pakaian, dan melihat, Ataroig lihat sebentar, dia dengan gembira mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa pakaian Robin. Di kelas, Uyu menundukkan wajahnya di atas meja, syukurlah, Sohiji tidak masuk sekolah hari ini jadi aku tidak diganggu. Seorang siswa laki-laki melewati kelasnya, dan berbisik, kenapa aku selalu harus melewati kelasmu? Siswi di sebelahnya tertawa terbahak-bahak, ya sudah lewat saja, tidak apa-apa kok. Siswa laki-laki itu tiba-tiba bertanya, hei, sepertinya, Bach Grobin tidak masuk sekolah hari ini, bukankah dia membuat masalah kemarin? Karena itu, tiba-tiba, hawa dingin merambat di tulang belakang Uyu. Gambar Robin, yang melindunginya kemarin muncul. Dia juga mengingat kembali adegan, di mana gadis itu, dengan dominan menarik tangannya. Uyu terkejut dan duduk tegak. Abek Robin ya kasihan sekali aku tidak mengerti kenapa dia terlibat dengan si kutu buku itu. Ia bergegas berdiri dan berlari keluar kelas. Ia mendorong pintu dan melihat sekeliling kelas. Udu panik melihat sekeliling. Apakah ini benar-benar karena dirinya? Terdengar suara di dalam sekolah. Udu berlari pulang. Dengan tergesa-gesa, ia dengan ragu mengulurkan tangan mengetuk pintu. Mendorong pintu masuk, ia terengah-engah berkata, maaf, boleh saya tanya apakah Robin ada di rumah? Ibunya yang di dalam menjawab, Robin sudah berangkat sekolah, bukankah kalian selalu pulang bersama? Ia menjawab tergagap, mungkin kami terpisah, terima kasih. Baik pesan maupun telepon tidak dijawab, aku punya firasat buruk. Dia buru-buru mencari setiap next satu. Setiap sudut dia perhatikan dengan seksama. Uju menopang tangan dan terengah-engah. Tidak menemukan apa-apa. Uju bersandar di dinding lalu memperhatikan seorang gadis yang sedang berjalan mendekat. Nina dengan gembira sedang makan es krim. Udu melihat wujud manusia kucing hitam itu, lalu terkejut mundur. Apa ini? Kucing betina kemarin. Ya, bagaimana ini? Dia bertanya dengan penasaran, bagaimana ini bisa terjadi? Nina sambil makan es krim menjawab, kemarin saya sudah menjelaskan kan? Dia menopang tangan dan melanjutkan, tunggu dulu, kamu jalan-jalan begitu saja, siapapun bisa melihat dengan jelas bahwa itu kucing. Nina mengibas-ngibaskan ekornya dan menjawab, apa, saya sudah menutupinya dengan topi kan? Udu mengeluh, bodoh, ekormu terlihat semua. Tidak, itu tidak penting. Huang menghisap rokoknya, lalu berkata kepada gadis itu, kita harus segera menemukan Robin. Nina membuang stik es krimnya ke pinggir jalan, gadis kemarin mungkin sudah dimulai. Uju meraih bahu gadis itu lalu berteriak, dimulai apa? Gadis itu tersenyum memperlihatkan taringnya. Nina berkata dengan dingin, kedatangan 12 penjaga. Di bawah cahaya senja, Uju terkejut, dia berbalik dan bertanya dengan ragu, apa-apaan itu? Nina menarik Udru dan berlari, kita harus pergi sekarang. Hauhung kecil berkata dengarkan baik-baik, ritualnya sudah dimulai. Sambil memegang tangan Uju dan berlari, Nina menjelaskan, artinya untuk mengadakan kompetisi, 12 dewa telah turun ke dunia. Nina memegang tangan Uju dan berkata, dan sepertinya salah satu dari mereka sudah turun, yaitu pada gadis itu. Uju menatap bingung, gadis itu? Maksudmu Robin? Tunggu sebentar, kenapa dia? Nina mengabaikan pertanyaan Uju, itu akan terlalu panjang jika dijelaskan. Uju yang ditarik pergi bertanya dengan ketakutan, apa yang sebenarnya terjadi? Nina menjawab dengan dingin, pertama-tama, kamu sebagai hakim harus membuat 12 dewa ini berpartisipasi dalam permainan ini. Uju berlari sambil bertanya, bagaimana membuat mereka berpartisipasi?
Bagaimana jika tidak bisa? Nina menatap Uju dengan tatapan mengancam, maka temanmu akan ditelan oleh dewa. Wajahnya tiba-tiba memucat. Dia tersenyum lembut dan berkata, cepat tangkap dia. Cahaya tiba muncul di atas kepalanya. Udu membuka buku petunjuk. Setelah digunakan, pastikan untuk menutupnya. Dia mendorong pintu dan masuk, berteriak, Robin, kamu di sini kan? Matanya menunjukkan keterkejutan. Robin duduk di sudut, memeluk lututnya. Ketika dia melihat seseorang mendekat, dia berkata, jangan mendekat. Dia bertanya ragu, ada apa? Kenapa kau? Robin berteriak, sudah kubilang jangan mendekat. Robin segera bangkit dan lari, membuat dia terkejut. Melihat kecepatan reaksinya, dia terbelalak, apa ini? Cepat sekali, harus mengejarnya. Nina berlari di belakang berkata pada Uju, dia belum sepenuhnya dikuasai, kalau begitu harus segera ditangkap di sini. Uju dan Nina mengejar Robin sampai ke atap. Dia mendekat untuk menenangkannya, Robin sekarang kau harus mengikuti apa yang disebut kompetisi 12 zodiak, cukup ikut saja tubuhmu akan kembali normal. Dia memberi isyarat pada Nina, begitu kedua orang itu menyerang, Robin langsung melompat. Udu mendongak dengan tatapan kagum. Nina Khoi bersuara, lawan pertama adalah yang ini, peringkat keempat dalam 12 penjaga. Melihat tangan panjang yang muncul dari rambut Robin, si kecil berkata, cepatlah kelinci. Mata Udu membulat karena terkejut, apa-apaan ini? Robin terhuyung-huyung di udara, panik luar biasa. Dia berteriak ketakutan. Dia berlari dengan cemas. Robin. Dia dengan lembut menjejakkan kedua kakinya di atap seng. Udu menatapnya dengan mulut ternganga. Robin, dia berdiri di dalam pagar, melihat Robin melompat ke bawah, dia menatapnya dengan putus asa. Nina mendekatinya sambil mengeluh. Sungguh merepotkan, lebih parah lagi jika dirasuki kelinci. Udu gemetar, tidak bisa berdiri. Sekarang, Robin sedang jatuh. Dia meletakkan tangannya, menatapnya sambil tersenyum tipis. Apa yang kau katakan? Tidak ada waktu untuk menangis. Dia terisak dan berbalik. Apa? Dia sedang jatuh. Lihatlah baik-baik. Tubuhmu tiba terseret. Ais, kalau begini kau akan kehilangan minyak. Nina memegang tangan Udu, melompat dari satu atap ke atap lain. Dia melompat dari satu atap ke atap lain dengan penuh semangat. Udu yang terseret. Ketakutan berteriak, namun Nina tersenyum kecil menenangkan. Jangan khawatir. Lalu tangan mungilnya menggenggam erat tanganmu, membuat wajahmu memerah karena malu. Setelah itu, keduanya melakukan salto ke depan dan ke belakang, untuk mendarat. Karena alasan itu, Uju menjadi pucat pasi dan lemas, bahkan mungkin sedikit celananya sobek. Dia tertawa, terbahak-bahak penuh kebanggaan. Bagaimana? Hebat bukan? Aku berbagi kekuatanku denganmu. Kucing selalu mendarat tegak, tapi kamu tidak peduli, dan hanya berbaring di sudut. Apa yang baru saja terjadi? Tepat pada saat ini, tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari atas. Ternyata Robin dalam wujud kelinci sedang melompat dari udara, dengan menggunakan telinga besarnya sebagai sayap, lalu mendarat dengan lembut. Seolah tidak terjadi apa? Membuat Udru ternganga tidak percaya. Saat ini Nina berlari sambil berteriak keras, kita harus menangkapnya sekarang, sebelum dia sepenuhnya merasuki. Mata Nina yang kecil bersinar, sudah lama dia tidak beraksi. Kemudian Nina mulai mematahkan sendi-sendi di pergelangan tangannya. Lalu dia melesat ke arah Robin seperti seorang atlet. Namun Robin lebih cerdik. Dia melompat tinggi ke udara sebelum Nina berhasil menangkapnya. Hal itu membuat Nina terkejut. Tubuh Robin saat itu sepenuhnya dikuasai, bermain secara naluriah, membuat Nina sedikit ragu. Dan begitulah mereka mulai bermain kucing-kucingan di udara dengan sengit, tepat saat tangan kecilnya hampir menyentuh ekornya. Dia melompat lurus ke atas, lalu mendarat di lampu taman. Nina hanya bisa berdiri di bawah, terengah-engah kesal. Mendecakkan lidahnya, Robin yang kesal bergumam, berikan padaku, lalu tiba menangis. Tolong hentikan. Saat ini, Uju baru menyadari bahwa dia sedang berjuang, melawan alam bawah sadarnya, membuat Uju khawatir. Robin, apakah kamu menangis? Lalu berteriak, Robin, kenapa kamu lari? Untuk mengembalikan keadaan semula, kamu harus ikut balapan. Saat itu, Nina menarik napas. Sial, kecepatan penguasaan lebih cepat dari yang dia kira. Selain itu, medan di sini juga menguntungkan bagi kelinci, membuat Uju bingung. Dia baru saja menjelaskan tanpa lupa mengomel, apakah kamu tidak mendengarkan karena sibuk tertawa? Telinga besar dan kemampuan melompat itu adalah kemampuan kelinci. Memang hewan herbivora melompat dengan sangat baik. Dia berpikir dalam hati. Jika terus seperti ini, aku akan sepenuhnya tergantikan. Mendengar ini Uju mulai menganalisis situasi, hewan herbivora, Nina juga mendarat seperti itu, jika dia memiliki insting hewan. Setelah itu dia mengepalkan tangannya, lalu memutuskan untuk berlari memohon, Nina, bisakah kamu mendengarkanku sebentar? Membuatnya bingung berdiri melihat, pada saat yang sama, Robin sedang melarikan diri di atas atap. Sementara itu,
Nina berhasil mengejarnya dari bawah. Dia menggunakan kuku tajamnya, lalu menusukkannya dengan kuat ke batang pohon, menyebabkan Rubin kehilangan keseimbangan, dan jatuh. Namun, dia berhasil melompat ke dinding lain. Dalam kekacauan, napasnya tidak teratur. Kemudian dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Sebelum Nina sempat mengejarnya, saat ini, dia berada dalam situasi yang terjepit. Namun, dia tidak menyerah dan melompat ke atap sekolah. Awalnya, Nina mengira dia akan tidak berdaya menghadapi tindakan ini. Namun, dia malah tersenyum licik seolah-olah dialah yang di atas angin. Pada saat yang sama, di tangga sekolah, Uyu berlari sekuat tenaga sambil berpikir, jika hewan karnivora adalah pelari cepat, maka hewan herbivora adalah pelari jarak jauh. Hewan karnivora seperti Nina tidak bisa menangkap hewan herbivora yang melarikan diri di ruang yang luas. Beberapa menit sebelumnya, dia berkata kepada Nina, itulah sebabnya dia harus berburu. Dia bingung, berburu, caranya sangat sederhana, kita harus memancing Robin untuk melompat ke atap. Kembali ke masa kini, Udru berlari menaiki tangga, sayangnya ia tersandung. Hal itu membuatnya terjatuh ke depan, ia harus berbaring untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, kacamata minus di wajahnya juga terjatuh, namun, ketika ia memikirkan Robin yang berteriak minta tolong dengan putus asa, ia dengan cepat mengumpulkan kembali semangatnya, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kacamatanya. Meskipun kakinya sakit, Udru tetap berusaha keras untuk naik. Robin, tunggu, sebentar lagi. Setelah sampai di atap, barulah ia bisa beristirahat sebentar. Namun, saat itulah Robin melompat dari bawah ke atap sekolah. Lalu dia berbisik pada dirinya sendiri, aku berhasil, Nina. Rencana Uju adalah, saat mendarat di atap, aku akan maju dan menangkap Robin saat dia jatuh. Menangkapnya, Uju berlari ke tempatnya, dan menekuk lututnya, untuk mengambil ancang. Matanya terus tertuju pada tempat Robin akan mendarat, lalu dengan cepat memeluknya. Meskipun pendaratan Robin sangat keras, membuat kakinya yang terluka, bahkan tenggelam, namun, Uju tetap berusaha menahan rasa sakit di dalam hatinya, dan enggan melepaskannya. Saat itu, kelinci di dalam Robin tiba-tiba melemah. Ia berteriak, tidak. Kekuatanku, ia berteriak sambil mencengkeram Uyu erat. Saat itu, Nina yang berada di dinding atap berteriak kembali, ia berkata, dia sedang dalam kondisi tidak waras jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita harus memaksanya untuk ikut, jangan biarkan dia kabur. Di sisi Udu, ia masih berusaha menahan Robin dengan erat, dengan tekad yang kuat, ia berkata, aku tidak akan melepaskannya. Ia melanjutkan, bagiku, kau selalu menjadi orang yang menangkapku lebih dulu 1 poin, meskipun tangannya berdarah karena pengaruh sihir. Betapapun sakitnya, ia tetap tidak mau melepaskan. Ia berkata, kali ini aku tidak akan menghindar, aku pasti akan mendapatkanmu. Setelah beberapa saat berjuang dengan pelukan erat itu, kelinci di dalam dirinya perlahan kehilangan akal sehatnya. Saat ini Nina melompat ke teras, mengatakan kepadanya untuk menggunakan sinyal, sekarang kelinci akan ikut balapan. Uju teringat saat mereka berdua berbicara. Dia mendekati tempat tidur kecilnya, lalu dengan lembut menyeka air matanya dan menenangkan, jangan menangis Robin. Aku akan melindungimu. Kembali ke masa kini, Uju berteriak, kelinci akan ikut balapan, membuat tubuhnya tiba bersinar terang. Lalu ia menembakkan sihir ke langit. Setelah beberapa saat, tubuh Robin perlahan stabil. Bahkan ia kehilangan 1 telinganya. Nina melihatnya lalu berlari. Ini adalah, saat ini, telinga yang tersisa juga perlahan menghilang. Lalu dari situ muncul kepala anak naga, bersinar di udara. Ini adalah, saat ini Nina bersuara, berkata dengan bingung, yang lain juga sudah datang. Ya, ia tertawa licik, aku sudah menunggu hari ini begitu lama, membuatmu bingung apa yang akan datang. Saat ini, di sekelilingmu, di mana-mana, muncul kilatan cahaya persis seperti tadi, apa maksudmu? Nina mendekati pagar, melihat jejak cahaya yang melesat ke langit dan berkata, tentu saja itu 12 zodiak. Perpindahan adegan di rumah Udu, Robin perlahan sadar setelah pingsan, lalu tiba membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Uju. Robin tidak apa-apa kan? Bagaimana perasaanmu? Ketika yang dilihatnya adalah gebetannya di depannya. Dia lalu panik mendorongnya menjauh berteriak, kenapa kamu di sini? Membuatnya canggung karena ini rumah kita. Membuatnya berhenti berbuat jahat. Saat itulah, Nina masuk, membuatnya semakin takut. Kamu adalah wanita telanjang itu pakaianku. Sebuah suara dari belakang terdengar, baru saja kembali dari ambang kematian. Masih bisa bicara omong kosong. Kepala kelinci muncul di udara, membuat Robin membelalakan mata lagi. Apa ini pasti mimpi? Namun, Nina berkata dengan serius, bukan mimpi, kamu yang paling tahu. Bukan begitu. Tiba-tiba kelinci itu menggesekkan pipinya ke Robin, bukan mimpi sungguhan, perasaan terhubung dengan kelinci ini nyata. Nina menjelaskan, saat ini dia sedang berpartisipasi dalam perlombaan 12 zodiak. Robin bertanya dengan bingung, apa itu perlombaan 12 zodiak?
Bahkan Udru pun penasaran, benar, sekarang jelaskan padaku semua, yang berhubungan dengan perlombaan 12 zodiak. Kemudian Nina terpaksa menjelaskan, tetapi sebelum dia sempat berbicara, kelinci itu menyela. Dilihat dari penampilannya, kucing licik ini akan berbicara sesuai keinginannya. Saya akan meringkas poin-poin penting, dan menjelaskannya dengan sederhana. Ceritanya begini, perlombaan 12 zodiak adalah kompetisi ilahi, untuk menentukan urutan 12 hewan pelindung surga. Mendengar ini, gadis itu mulai rewel. Maksudku juga begitu, kelinci melanjutkan, orang yang terpilih menjadi juri, dan memegang permata gong. Dia harus menemukan 12 dewa yang ada yang turun dari surga ke dunia fana, membuat mereka berpartisipasi dalam perlombaan selama 100 hari. Dan memiliki tugas untuk mengadakan perlombaan itu sekali lagi. Sampai di sini, Uju sedikit bingung, tetapi mengapa dia merasuki tubuh Robin? Dia menjelaskan bahwa itu tidak seperti perlombaan yang diadakan pada awalnya. Di zaman modern, di mana bumi dan alam surgawi terpisah, agar para dewa terhubung dengan bumi, mereka membutuhkan inang untuk menghubungkan mereka. Inang. Dia mengangguk. Ya, 12 dewa yang sudah menjadi dewa, tidak akan langsung berpartisipasi dalam perlombaan, tetapi akan turun menjadi manusia, yang akan mewakili mereka dalam perlombaan, dan meminjamkan kekuatan kepada mereka, seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia segera masuk ke dalam buah persik Robin, membuatnya sekali lagi berubah menjadi bentuk kelinci. Uju melihatnya dan wajahnya memerah, membuat Robin sangat malu. Bisakah kamu keluar sekarang? Kelinci dari dalam menjelaskan, seperti kita saat mendarat mereka bisa kehilangan akal, itu adalah efek samping ketika dua jiwa memasuki satu tubuh. Mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tunggu, jadi maksudmu ada 11 orang lagi yang mengalami fenomena aneh seperti Robin pada saat yang sama? Di sisi bandara domestik, seorang wanita dengan payudara besar dan bulat sedang berjalan santai, membawa tas dan koper. Tiba-tiba, seorang anak menunjuk dan berkata, "Ibu, kakak itu memakai baju bayi." Jangan lihat, membuat wanita itu melihat dirinya sendiri dengan bingung. Apa-apaan ini? Lalu dia berlari ke arah jendela kaca. Tunggu sebentar, ini aku. Pada saat yang sama, di atap sebuah sekolah, gadis berambut putih itu berdiri di atas ribuan mayat yang dia ledakkan. Matanya menunjukkan ekspresi agresif, melambangkan seekor harimau. Di bawah sinar matahari yang lembut di ruangan itu, sebuah suara yang sangat terkejut terdengar. Jadi itu berarti, Udu mengangkat kepalanya dengan sangat bingung, apakah ada 11 orang lagi yang mengalami fenomena aneh seperti Robin? Dengan tangan bersedekap, Nina mengangguk membenarkan bahwa memang begitu. Karena belum berpengalaman, dia sangat terkejut sampai memegangi kepalanya. Bahkan aku tidak tahu siapa mereka, jadi bagaimana aku bisa membuat mereka bergabung? Jangan khawatir. Dewa kelinci muncul, menenangkan Ujo bahwa mereka tidak sepenuhnya orang asing. Di samping foto masa kecil mereka berdua yang menggemaskan, dia mengatakan bahwa karena semua 12 zodiak yang turun adalah orang-orang yang setidaknya memiliki beberapa koneksi dengan juri. Segera melihat ke arah lawan, itu mungkin alasan mereka memilih Robin terlebih dahulu. Orang yang memiliki koneksi kuat. Mendapat jawaban itu, Ujo cukup terkejut. Bagaimana bisa terhubung dengannya? Orang-orang di sekitarnya, terutama Robin. Dia adalah wanita kantin, dengan sepiring penuh makanan. Makanlah sampai kenyang. Hanya memikirkannya saja, Jun terbangun. Ujo memegangi kepalanya ketakutan. Dia tiba-tiba teringat, bagaimana jika juri tidak bisa melanjutkan perlombaan, misalnya jika mereka tidak bisa menemukan peserta, atau jika 100 hari telah berlalu. Dia mendapat jawaban tenang dari Nina. Jika itu terjadi, para dewa tidak akan bisa kembali ke surga, dan para inang akan sepenuhnya dikuasai oleh para dewa. Kata-kata itu membuat wajah keduanya pucat pasi. Perasaan itu tiba-tiba muncul membuat Robin panik. Jadi aku akan, sekali lagi, roh kelinci menjelaskan lebih lanjut. Karena kita pernah berpisah sekali, tubuhmu tidak akan dikuasai, tapi kurasa kita harus hidup bersama selamanya. Terjebak dengan makhluk kelinci itu, dia tidak rela memegang pipinya selamanya, membuatnya kesal dan mengomel. Aku juga tidak mau. Tanggung jawab yang berat. Melihat kedua tangannya, Ujo khawatir, nyawa 12 orang ada di tanganku. Oleh karena itu Nina menekankan, jadi kita harus melanjutkan balapan. Dengan cara apapun, gadis itu menggunakan tangannya untuk meremas wajahnya, memanggil dengan menggoda, tetaplah dekat denganku. Segera mengaktifkan cuka asam. Robin melirik dengan tidak senang. Merasa lelah, dia menghela napas dan mengeluh, kenapa aku harus mengalami hal ini? Sedikit malu karena telah melibatkan temannya, Ujo mengelus kepalanya dan menjawab, aku juga tidak tahu. Hei, hewan peliharaan kelinci itu menyeret gadis itu masuk, jadi jelas bahwa kucing itu memulai kembali balapan, lalu langsung dihakimi. Nina mendekatkan wajahnya dan mengingatkan dengan lembut, bagaimana kamu bisa mengatakan itu, kelinci milikmu? Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan hal itu? Perlu memahami masalahnya, Robin bertanya dengan paha tertutup, tapi apa aturan balapan?
Kucing ini menyembunyikannya lagi kan? Dengan tangan mencengkeram erat hewan roh, gadis itu dengan cepat mengatakan, tidak ada, juri yang memutuskan aturan mainnya. Tetapi sekarang pria itu tidak ingat. Sementara itu, Ujo berusaha mengusap kepalanya, memejamkan mata untuk mengingat. Saya merasa saya akan mengingat sesuatu. Saya jatuh dari atap untuk membela diri. Dia terbang keluar, dengan percaya diri berteriak, tidak apa-apa, meskipun kamu lupa, kami akan tetap menemukannya. Membuat Ujo terkejut. Memejamkan mata dan pergi. Hewan roh kelinci mendekati pria itu. Menunjuk ke tengah dada membuat tempat itu bersinar. Melihat pemandangan ini Ujo ketakutan, matanya menyipit, dan dia tergagap. Apa ini? Melihat kesempatan itu direbut, Nina berteriak, saya juga akan melakukannya. Tidak peduli, terlambat. Gadis itu menerjang, kedua tangannya mencengkeram kerah baju lawan, itu akan robek dan memperlihatkan seluruh tubuhnya. Ujo tidak berani percaya, wajahnya memerah dan dia canggung. Atama soknon simen berkromin sasia fartulafain berpopola porlo premedisia sotor dua tombivalatzia priminiku gua hatatera prokorlo premedisia prokorlo prokorlo sarderlo prokorlo prokorlo propra. Oprotula priminicumbia a primivalatando sekulup. Dan Robin merasa malu sampai selesai menghitung. Di antara dadanya yang membusung memperlihatkan gambar bagua hitam putih, membuatnya terkejut, mengamati lebih dekat. Tanda itu memancarkan cahaya hijau zamrud. Robin mencoba menutupinya, namun tidak signifikan. Dia bertanya-tanya dengan tak percaya, apa itu? Petunjuk terukir di depannya. Hewan roh itu terdiam, melihat dengan saksama. Saat ini hanya posisi kelinci yang memiliki pola yang benar. Jika kau membuat semua hewan lain berpartisipasi dan mengisi tempat yang kosong, kau akan mengetahui aturannya. Cahaya ilahi turun, dia mengingatkan satu hal. Namun jika tidak bisa mengumpulkan semua hewan dalam waktu 100 hari, pertandingan tidak akan dimulai. Intinya, warna hijau semakin jelas, juri akan mati. Membuat Ujo pucat pasi, terancam jiwanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, gadis. Di apartemen kecil yang penuh barang milik seorang anak laki-laki. Di atas meja belajar, ada buku dan pena yang siap sedia. Udo memegangi kedua sisi bajunya, bertanya dengan canggung, bukankah kita harus segera mencari para pemilik? Tepat sekali, Nina menegaskan dengan ceria, tentu saja. Tentu saja. Berbeda dengannya, Robin memiliki banyak pertanyaan yang perlu dijawab, jadi dia bertanya lagi, tapi tatapan menghakimi. Mengapa kau memulai perlombaan? Tertangkap basah, Nina membelalakan mata sebagai reaksi, sepertinya sulit dikatakan. Wajahnya menjadi gelap, dan dia menunduk tanpa menjawab. Jadi, biarkan kelinci roh itu yang berbicara. Tentu saja, mungkin karena sebuah permintaan, pemenang perlombaan bisa mengabulkan satu permintaan. Mendengar informasi menarik ini, kedua pemuda itu cukup terkejut serentak. Satu permintaan, tidak ingin berlama-lama berdiskusi, Nina berlari sambil tertawa. Masalah Robin kita tunda dulu. Caca. Masalah itu kita bicarakan setelah perlombaan. Dia mendorong punggung Robin buru-buru, agar keluar dari kamar. Mari memulai perjalanan, mari mulai mencari pemiliknya. Terlalu mendadak membuat Robin bingung. Jangan mendorong. Aku sudah tahu, melihat itu, dia hanya bisa berlutut di depan pintu, sambil mengulurkan tangan untuk mengambil sepatu. Pupil matanya membesar, menggantikan timbangan, dan menjadi batu, memutar tubuhnya ke belakang, dia menunjuk Nina sambil berteriak. Jangan bilang kamu berencana tinggal di sini, itu children. Nina melipat kedua tangannya di belakang kepala dan balik bertanya. Lalu kamu, di mana? Karena pertanyaan balik itu, Robin tersipu malu dan ragu-ragu. Gadis itu? Bagaimanapun juga, seorang pria dan seorang wanita tinggal serumah. Tanpa khawatir, Nina tersenyum riang dan langsung berkata, kenapa, kamu cemburu ya? Di tengah tatapan terkejut dari semua orang, sekarang, gadis itu dengan santai merangkul kepala pemuda itu dan meyakinkan, aku tidak akan memakan dia kok, kamu jangan khawatir. Semakin banyak sentuhan fisik, Robin semakin merasa tidak nyaman, dia menggertakkan gigi kesal, tetapi hanya berusaha diam. Merasa canggung sehingga tidak berani berlama-lama dia buru-buru pergi, dan membanting pintu dengan keras. Bukan seperti itu. Suara langkah kaki di luar semakin mengecil. 5 menit kemudian, suara itu dengan cepat membesar lagi, membuka pintu dengan keras. Mana mungkin dia membiarkan mereka berdua seperti itu? Robin langsung melemparkan setumpuk pakaian acak-acakan, berteriak menuntut, setidaknya pakailah ini. Akhirnya dia pergi meninggalkan tumpukan pakaian untuk mereka berdua. Sepertinya familiar, saat Nina buru-buru berganti pakaian, Uyo malu dan pura-pura tidak peduli. Ini bukan gayaku, tunggu sebentar. Apakah dia benar-benar akan tinggal di rumahku? Melepas celana dalamnya, gadis itu dengan santai menjawab, bagaimana lagi, aku tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi kamu harus bertanggung jawab. Mendengar itu, Uyo terkejut, bertanggung jawab. Dia meraih kerah bajunya. Nina bertanya kepada lawan bicaranya,
Tapi tahukah kamu, memalingkan kepalanya sedikit, Uyo bereaksi dengan bingung. Ah, tinggi. Mengenakan jaket ketat, Nina memberi isyarat bahwa, aku lapar. Dia mengambil air mendidih dari kompor untuk memasak mie untuk makan malam. Tutup kembali, letakkan sumpit di atasnya. Di satu sisi, buka kotak susu, tuangkan ke dalam mangkuk. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, Ujo tidak berani mendongak ke atas. Namun karena penasaran, dia akhirnya melihat ke bawah. Saat itu, Nina berlutut, menunduk ke arah mangkuk susu. Dia bertingkah seperti seekor kucing yang sedang minum. Sambil menyeruput mie, semua perhatian Ujo tertuju pada Nina. Dia berpikir, di dalam dirinya adalah seekor kucing. Padahal, penampilannya hanya seorang gadis kecil. Setelah menghabiskan susu, Nina mengangkat kepalanya dengan segar, menghela napas puas. Ah, kenyang sudah. Dengan kedua kakinya diangkat, tangannya bersilang, dia cukup bingung, mengapa susunya begitu dingin, jadi dia menjelaskan, karena saya menyimpannya di lemari es. Mendengar nama yang terdengar agak aneh, Nina memiringkan kepalanya, bertanya-tanya, lemari es. Saat membersihkan piring, Ujo bertanya, Anda tidak tahu apa itu lemari es? Lalu dia disambut dengan tawa, haha, 3000 tahun yang lalu, kami tidak punya hal seperti itu. Membuang semua kotak plastik dan sumpit kayu ke tempat sampah, dia cukup penasaran bagaimana wanita itu hidup saat itu. Nina hanya sedikit terdiam, lalu dengan sedih menjawab, saya menunggu, dalam tidur yang sangat panjang, dan ketika saya membuka mata, dunia sudah banyak berubah. Melihat ke pasar kecil, dia ingin makan ikan, tetapi tidak dapat menemukan pasar ikan. Di atas tiang listrik tegangan tinggi, kemana semua burung pipit terbang, senyum yang kesepian dan menyakitkan, haruskah saya pergi ke pabrik, atau semacamnya. Untuk memberi kesempatan pada lawan bicara beradaptasi, Uzo bertumpu pada tangan, dan memanggil, hei, Nina, menarik perhatian gadis itu, dengarkan. Kemudian dia memberitahunya bahwa hal itu sudah tidak ada lagi di sini. Waktu telah berlalu terlalu lama, begitu kata Adita itu berhenti, keheningan muncul di antara kedua orang itu. Lihat, bibirnya bergerak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, senyum hangat. Ya, rasanya seperti aku benar-benar sendirian jatuh ke dunia lain. Saat ini aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Ujo terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, sekarang aku perhatikan, bagaimana kamu membeli es krim sebelumnya? Biarkan Nina yang menjawab. Aku hanya melihat sebuah kotak yang baunya seperti susu, jadi aku ambil, dan memakannya saja. Berhenti selama sekitar 5 detik, Ujo berteriak kaget. Maksudnya, dia mencampur makanan lalu memakannya. Hanya terdengar suara Nina yang sedikit sedih, dia tidak tahu kalau itu bukan dosa. Melihat Tuan Tram yang malu-malu mengambil bantal, meletakkan kepalanya di tangan, wah, dia sangat cantik. Pipi laki-laki itu memerah karena tertarik sambil meraba-raba, untuk mengancingkan kembali bajunya. Setelah itu, laki-laki itu dengan malu-malu, mengusulkan, saya ingin jalan-jalan sebentar, mau ikut tidak? Mendengar akan pergi bermain, mata gadis itu berbinar, mulutnya ternganga belum sempat menjawab. Karena terlalu canggung, dan tidak menunggu apa-apa, Ujo buru-buru mengubahnya, jika kamu tidak mau, saya akan pergi sendiri. Ya ampun, Nina sudah menunggu lama, dia melompat dengan sangat antusias, benarkah, bagus sekali, tidak memperhatikan perkataan laki-laki itu. Apa, kamu memegang tanganku? Masih dalam posisi itu, Nina tersenyum, dan berharap akan menyenangkan, di bawah cahaya bulan purnama yang berkilauan. Kedua orang itu bergandengan tangan dengan tak percaya. Ujo, mungkin takut Nina tersesat, menggenggam tangannya erat, namun hanya berani membuang muka dengan malu-malu. Mereka tiba di depan tempat parkir dengan papan lampu LED yang sangat terang. Tiba-tiba, dari mana datangnya seekor kucing betina yang sangat marah, menggeram sambil mengunyah cakarnya, bersiap untuk bertahan. Instingnya terpicu, dia merendah, siap untuk bertarung. Namun tak lama, View beralih ke mesin penjual otomatis. Nina menatapnya lekat dengan tatapan penuh ancaman, seolah mengira kucing itu akan memakannya. Dia mengangkat kakinya, lalu memukul kata, dengan tangannya, sebenarnya menurut spesies kucing itu hanya menggaruk. Melihat itu harus segera minum, lampu jalan kuning berputar dan bersinar. Dia duduk di tangga menikmati kesejukan, dia santai sambil minum sekaleng coca, sementara dia terengah-engah, pemandangan kota di malam hari terasa akrab, namun juga asing. Ternyata Nina bermain di atap. Di sebuah toko serba ada, dia tidak sabar untuk menggoreng kue sementara, memasukkan tangannya ke dalam lemari es. Dia melewati mesin pembayaran otomatis, lalu dengan lembut merobek lembaran panduan pemula, ini cara membelinya, dan memakannya. Mengeluarkan sebuah es krim semangka. Ujo menasehati lawannya, lain kali jangan mencampurnya untuk dimakan. Mencolek pipi Nina, ia menekankan. Mengerti? Dia baru saja menyentuh es batu, matanya yang kecil langsung terbuka lebar. Baru sekarang Nina bereaksi. Ia menjerit seperti kucing. Membuatnya terkejut. Maaf, mengangkat tangan untuk menyeka es krim yang menempel di pipinya, melihat memasukkannya ke mulut dan menjilatnya. Setelah itu, ia berseru kaget.
Enak sekali. Jadi ia langsung mengambil tangan si pria dan mendekatkannya ke tubuhnya. Ujo tanpa sadar membuka mulutnya, saat Nina menyelaraskan es krim dengan telapak tangannya. Ketika Nina menggigit ujungnya dengan lembut, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar hanya seorang gadis kecil. Berpikir hanya mereka berdua, tiba-tiba terdengar suara percakapan. Ujo melihatnya dan segera menarik Nina untuk bersembunyi di balik penutup. Ketika kedua tamu masuk, aku sudah bilang, pemuda berambut pirang itu melanjutkan pertanyaannya. Dan tahukah kamu, orang-orang bilang toko tanpa pengelola seperti ini adalah tempat kencan Gen Z zaman sekarang. Lalu teman wanitanya menjawab, benarkah? Disaksikan sepenuhnya oleh Ujo dan Nina, berniat mendekat dengan lebih bersemangat. Tidak ada siapa-siapa di sini, haruskah kita berciuman sedikit? Tidak. Tapi biarkan saja. Suara gemerisik romantis terdengar, yang membuat Ujo malu dan tersipu. Agar Nina tidak melihatnya, dia menarik topinya ke bawah lagi. Setelah itu, dia terbang pergi sambil berkata dengan semangat, maafkan aku, meninggalkan dua orang Gen Z yang kaku dan terkejut. Mereka benar-benar membeku. Kembali ke apartemen, hanya kamarnya yang masih menyala. Setelah masuk, Ujo menghela napas lega. Sungguh berbahaya. Dia melepas sepatunya, lalu memberitahu Nina, hari ini kita hanya berjalan sampai sini saja. Karena masih bingung, Nina bertanya, kenapa tiba-tiba kamu lari begitu kencang? Tidak tahu bagaimana menjelaskan. Ujo hanya bergumam, maafkan aku, berlari seperti dikejar hantu. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Nina mengeluh, tubuhku kotor semua. Karena itu, dia harus mendinginkan diri. Dia berkata sebelumnya, maaf ya, aku mandi dulu. Mandi Nina, selalu seperti menjilat ala kucing. Dia mengangkat tangannya, agar lidahnya bisa menjilat bersih satu sisi tangannya. Nina, dengan insting kucingnya, dengan asyik menjilati tangannya. Melihat itu, Udo berteriak panik, hei, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu, dia dengan paksa mendorong gadis itu keluar dari dapur, masuk ke kamar mandi, jangan menjilat-jilat lagi, mandilah dengan air yang benar. Mendengar itu, Nina memegang erat pintu, tidak mau pergi. Dia berkata dengan ketakutan, air, tidak, buluku akan basah. Kucing membersihkan diri dengan cara ini. Mendengar itu, pemuda itu menjawab dengan lugas, apakah kamu pikir kamu masih punya bulu sekarang? Udo meletakkan shower di rak, lalu menginstruksikan, paham, nyalakan air seperti ini. Nina mendekat ke bawah shower, lalu dia tertawa telanjang secara alami. Melihat itu, pemuda itu panik dan memalingkan wajahnya, dia tertawa telanjang begitu saja. Udo bergegas keluar, berpikir, perasaan apa ini? Lalu dengan santai memutar kenop pintu, dan menutupnya rapat. Suara pintu tertutup terdengar, dia terdiam selama 3 detik, matanya kosong, lalu dengan tergesa-gesa panik, dia berbalik melihat tangannya yang memegang kenop pintu. Nyi, benar, pintu kamar mandi rusak jadi tidak bisa ditutup, kenapa tidak ingat lebih awal? Dia membuka pintu kamar mandi, si kecil sedang sangat menikmati air hangat. Dia berbalik melihat pemandangan itu, dan tubuhnya seperti membatu, berdiri, terpaku di tempat. Hari sudah benar-benar gelap, di luar ada 2 ekor kucing sedang berbaring di pagar mengobrol, bercerita. Nina keluar dengan suasana hati yang rileks, berkata dengan kagum, air hangatnya sangat nyaman. Gadis itu keluar hanya dengan mengenakan kemeja Uju, tangannya memegang handuk rambut, dengan penuh pertanyaan. Nini tituiti marumu tulifaini kikuma aiteniti baya valide. Litatini kuma atapak hopasom aspiditia kortamba adubakorta. Litulifaini dia, lu berkata, Uju, apakah kamu sangat menyukai benda bernama kulkas itu? Kamu berdiri di samping kulkas untuk mendinginkan diri. Dia diam Mas Asfakorta, untuk mendinginkan diri. Ini semua karena siapa? Kamar mandi kembali digunakan. Uap hangat menyebar ke seluruh ruangan. Wajah Uju masih memerah. Dia berdiri di bawah pancuran, menepuk-nepuk wajahnya dengan keras. Hei, keluar dari sana. Uju, itu kucing. Kucing monster, berusia 3000 tahun. Uju menggigit bibirnya, matanya menunjukkan tekad penuh, tetapi masih ada sedikit keraguan. Dia keluar dari kamar mandi dengan piyama rumahan. Kamar tidur di sebelahnya sudah ditempati oleh Nina. Mata minusnya penuh tekad. Bibirnya terkatup rapat. Dia menghela napas panjang. Dia masuk ke kamar tidur, dan melihat gadis itu sudah meringkuk di tempat tidurnya, tanpa tahu harus berbuat apa. Udo bertanya, apakah Nina sudah tidur? Membangunkan Nina. Dia duduk di tempat tidur, melihat Udo menarik selimut dan tikar ke lantai, bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Udo masih bekerja keras, menjawab dengan keren, apa yang aku lakukan? Sudah waktunya tidur, aku lebih suka tidur di lantai jadi. Mendengar itu, dia langsung berbaring di tempat tidur, dan berbicara sementara Udo masih membentangkan tikar, dan melipat bantal. Kenapa? Jangan begitu. Lalu dia mengambil posisi menggoda. Suaranya manis, memikat Udo, tidur bersama. Ya, seperti kemarin. Mendengar itu, Udo terkejut, wajahnya memerah.
Tidur bersama, Udu malu dan wajahnya memerah tetapi masih menjelaskan, pertama, negara kita sejak zaman kuno telah diajarkan bahwa pria dan wanita tidak boleh dekat, pria dan wanita setelah 7 tahun tidak boleh duduk bersama, apalagi tinggal di kamar yang sama, jadi, mendengar itu, dia langsung berubah menjadi kucing hitam, melompat ke arah Udu. Udu seolah mengerti ketika melihat Nina patuh di pelukannya, dia berkata, jadi maksudmu tidur bersama dalam bentuk kucingmu, lalu tersenyum canggung. Gambar Nina menikmati air di bawah pancuran, tiba-tiba muncul di benaknya. Udu memeluk kucingnya, Nina, sambil bergumam tidak mungkin ini normal. Sedangkan si kecil dalam wujud kucing hitam itu nyaman berbaring dalam pelukanmu, nih, seperti yang kubayangkan, pelukan manusia adalah yang terhangat. Di luar langit sudah larut malam, cahaya bulan yang terang menyinari melalui jendela. Masuk ke kamar kecilnya, berbaring di tempat tidur, di sampingnya ada kucing dan Nina yang meringkuk, tertidur pulas. Udu berpikir, dilihat seperti ini, dia hanyalah seekor kucing. Dia menatap lekat si kecil dalam wujud kucing, lalu perlahan menutup matanya dan terlelap dalam tidur. Hari baru pun dimulai, sinar matahari menyinari kota. Udu perlahan terbangun, matanya mengantuk. Usoai berpikir, sejak kapan aku tidur? Saat ia benar-benar terbangun, yang pertama kali dilihatnya adalah Nina dalam wujud manusia. Tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Nina masih mabuk berat, memeluknya erat, sementara Uju terbelalak, menatap gadis kecil itu. Ketika kesadarannya kembali, ia berteriak. Uju buru-buru melompat dari tempat tidur, menjauh dari Nina, wajahnya memerah, terengah-engah menatap gadis yang masih mengantuk itu. Nina berkata, kau sudah bangun. Mendengar itu, Uju tergagap menjawab, aku harus pergi ke sekolah. Sementara gadis itu melilitkan selimut di tubuhnya dan duduk di tempat tidur, sambil tertawa. Sekolah, apakah itu seperti sekolah tradisional Korea? Ia menjawab, benar. Mendengar itu, mata gadis itu berbinar, ia dengan gembira menjawab, aku juga ingin pergi. Uju sedang berganti pakaian, dengan sikat gigi di mulutnya, ia berkata dengan terkejut, apa? Nina dengan tenang menjawab, aku juga akan pergi ke sekolah. Uju membayangkan gadis itu berlari-lari di depannya dengan ekor dan telinga kucing, sementara ia kelelahan mengejar di belakang, di bawah tatapan dan bisikan teman-teman sekelasnya. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Uju berdiri terpaku sejenak, lalu dengan tegas berkata, tidak. Di depan rumah Udru, seseorang sudah menunggu sejak lama. Yang menunggu adalah seorang siswi bernama Robin. Dia dengan senang hati menunggunya, sambil terus menggerutu, kenapa lama sekali? Saat melihat Uju keluar sambil menghela napas, Robin berseru riang, ah. Lalu, seperti gadis remaja yang malu-malu, dia melambai padanya dengan canggung, Uyu. Namun, berlawanan dengan harapannya, di belakang Uju ada seorang gadis lain. Robin melihat pemandangan itu, cahaya di matanya perlahan meredup. Senyum cerah seperti mentari pagi itu telah padam. Dia berbalik pergi dengan kesal, dalam hati memarahi Uju. Mengapa anak laki-laki itu memerah? Sementara itu, Uju masih diikuti oleh Nina yang terus mengomel. Dia mengulanginya terlalu sering, aku tidak akan mengikutimu ke sekolah, kamu harus melakukannya dengan baik, mengerti? Dia berjalan tak berdaya di depan, menjawab, aku tahu. Nina dengan gembira berdiri di depan pintu rumah, seperti seorang istri kecil yang mengantar suaminya bekerja, melambaikan tangan dan berkata, kamu harus mencurigai siapapun yang menunjukkan tanda mencurigakan sekecil apapun. Ingatlah untuk menemukan inang dan membuat mereka bergabung dalam perlombaan. Uju dengan malu-malu memalingkan wajahnya, menjawab, ya, aku tahu. Nina, kamu juga harus tetap di rumah, jangan mengibas-ngibaskan ekor, dan berkeliaran agar tidak mendapat masalah seperti sebelumnya. Kemudian gadis kecil itu berdiri di sana, melihatnya pergi ke sekolah, lalu tersenyum nakal. Matanya berbinar dengan kegembiraan, dia tersenyum misterius, menjawab, baiklah. Lalu dengan cepat berubah menjadi kucing hitam dan mengikuti anak laki-laki itu. Jalan menuju sekolah Udru, diselimuti sinar matahari. Jalanan sepi. Dia berjalan dengan ranselnya di koridor sekolah, berpikir, apapun yang terjadi, bagaimana sekarang aku bisa menemukan para inang? Aku tidak mengenal siapapun. Udru berjalan sambil memperhatikan teman-teman sekelasnya yang sedang mengobrol di sekitarnya. Dia teringat Robin dalam wujud kelinci. Dia juga tidak melihat siapapun yang aneh seperti Robin. Setelah beberapa saat berpikir, Udru telah melangkah di depan pintu ruang kelas. Dia menghela napas lelah, seolah sedang bersiap untuk pertarungan sengit. Sebaliknya, aku harus khawatir tentang bagaimana melewati hari ini terlebih dahulu. Kemudian Udru membuka pintu, ragu-ragu melangkah masuk ke ruang kelas. Kursinya kosong, seperti kursi biasa lainnya. Di sekitar kelas juga ada banyak kursi kosong padahal sebentar lagi pelajaran akan dimulai. Keanehan inilah yang membuat teman sekelas bertanya-tanya. Teman A bertanya, kenapa hari ini banyak yang absen?
Teman B menjawab, aku juga tidak tahu, sepertinya tidak ada siswa istimewa yang datang, begini damai sekali ya. Udu melangkah ke tempat duduknya dan duduk, lalu guru datang, baiklah. Semuanya duduk, guru berdiri di atas podium, lalu berkata hari ini banyak yang absen, semuanya karena alasan yang sama, yaitu masuk rumah sakit. Mendengar itu, kelas mulai gaduh, masuk rumah sakit, apakah mereka kecelakaan motor, atau tawuran antar geng, suara kelas mulai ramai, guru menggebrak meja dengan keras, berteriak, tenang, lalu melanjutkan, guru juga sedang memantau situasi jadi jangan menyebarkan rumor sendiri, yang menyebabkan kekacauan. Siswa di bawah, mulai berbisik-bisik. Bahkan Uju pun terkejut dengan kejadian itu, dia terdiam menatap papan tulis, guru melanjutkan, baiklah selamat pagi semuanya. Kampus yang luas, hijau, dan memiliki lapangan sepak bola. Di luar, sinar matahari yang menyilaukan menembus dedaunan. Dengan lembut jatuh di atas rumput, Udu duduk diam di kelas, mengunyah pulpen sambil bermain-main, berpikir betapa damainya, dia duduk bosan, bertanya-tanya, apakah sekolah pernah sesunyi ini sebelumnya, lalu tiba berkata, oh ya, sudah waktunya mengembalikan buku yang terlambat. Ruangan kelas kembali ke keheningan aslinya. Udu memeluk tumpukan buku, melompat-lompat, dengan gembira berlari untuk mengembalikan buku, dia membawa buku-buku yang dipinjamnya kembali ke perpustakaan, dengan gembira berpikir, seandainya setiap hari seperti ini, satu orang memberi, satu orang menebak, menyebabkan jari-jari mereka bersentuhan secara tak terduga. Ucu terkejut, mendongak menatap orang di depannya. Bach Duong juga sama terkejutnya, mendongak menatapnya. Keduanya dengan canggung menarik tangan mereka. Ucu dengan cepat meminta maaf, dia juga dengan malu-malu menjawab, saya yang seharusnya meminta maaf. Bach Duong dengan cepat melirik buku yang dikembalikan Ucu. Itu adalah informasi tentang kelinci, dia berseru. Menggemaskan sekali, mendapat pujian tiba membuat Ucu malu. Dia menggaruk kepalanya sambil tertawa, saya memang suka binatang. Jauh di lubuk hatinya, dia tersenyum tipis, menjawab, benarkah? Ucu dengan bingung bertanya, maaf. Jawabannya adalah senyum dingin Bach Duong. Karena saya selalu berada di bagian buku biologi, di perpustakaan ilmu alam. Dia malu, wajahnya memerah, dan dia menjawab seolah-olah dia mengerti. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam menangis, jika aku tahu hari ini akan tiba, aku akan membaca beberapa buku yang lebih masuk akal. Bach Duong malu, dan Wachngung tidak berbicara untuk waktu yang lama. Uju dengan gugup menunggu dia berbicara. Bach Duong berkata, jika kamu sudah selesai membayar, maka sekarang, kamu baru menyadari bahwa kamu telah mengambil waktu orang di belakang yang ingin mengembalikan buku. Udu dengan panik berlari pergi. Hanya menyisakan ucapan selamat tinggal. Dia mengikutinya dengan tatapan penuh pikiran dan perhitungan. Dia berlari terburu-buru, tanpa melihat jalan, sudah ada orang di depannya, tetapi dia masih memejamkan mata dan berpikir, sialan, aku tidak akan berani datang ke perpustakaan lagi. Mulai sekarang, apa yang harus terjadi pasti terjadi. Robin dan dia bertabrakan dengan keras. Keduanya mundur, Uju memegangi kepalanya, dan berkata maaf, lalu menyadari siapa yang ada di depannya. Dia berseru, Robin, dia memegangi kepalanya yang sakit. Mendongak dengan marah, Uju, matamu. Di mana? Dia meminta maaf dengan panik. Maaf, Robin berkata, mengganti topik. Apakah kamu sudah menemukan seseorang yang mencurigakan? Dia menjawab, belum. Mendengar itu, Robin mengatupkan bibirnya, menatapnya seolah sedang berpikir. Kemudian, dia tiba-tiba mendekat dan memegang lengan Uju, berkata, ini tidak akan berhasil. Melihat itu, dia terkejut, berpikir, bergandengan tangan. Dia juga menyadari tatapan Uju, malu tapi tetap keras kepala, menoleh dan berkata, apakah kamu melakukannya dengan baik atau tidak? Aku harus memeriksanya. Sambil memeluk dan menarik lengan Uju, ia berlari. Uju bertanya-tanya, kita mau kemana? Ruang di sekitar sekolah sangat luas. Robin menjelaskan, mereka bilang akan turun ke umat manusia. Mulai sekarang kita harus mencari terutama di tempat-tempat yang banyak orang. Keduanya bergandengan tangan, berjalan di halaman sekolah. Seperti pasangan lainnya, Uju mengangguk mengerti. Oh, aku mengerti. Robin, kamu pintar sekali. Mereka berjalan sambil berbicara. Di sekitar mereka teman-teman sedang bermain olahraga dengan semangat. Robin berkata, itu karena kamu bodoh. Uju dengan canggung menjawab, apakah perlu mengatakan begitu? Mereka berjalan sambil bertengkar. Uju berkata, ngomong soal itu, aku ingat, kamu dari hari olahraga sekolah dasar dulu sekali, kamu ingat saat jatuh lalu menangis terseduh-seduh? Dia langsung menjawab, kapan? Jangan ingat, hal-hal yang tidak berguna itu. Seorang teman yang sedang berlari, berhenti untuk minum. Di belakang mereka berdua sedang berbicara. Uju berkata, saat itu kamu terlihat lucu. Dia membentak, sekarang juga begitu. Saat sedang berjalan, Robin tiba-tiba berhenti. Wah, aku lupa. Uju bertanya, ada apa? Dia melanjutkan, karena orang-orang di sekolah ini pernah terhubung denganmu, Uju. Itu juga termasuk beberapa siswa nakal.
Kau tahu, mendengar itu membuat Uju terdiam, matanya terbelalak ngeri, seolah baru menyadari kebenarannya. Dia dengan tidak nyaman memeluk dadanya. Dengan susah payah menjawab, benar. Robin dengan cemas memeluknya, apakah kau baik-baik saja? Uju dengan susah payah menjawab. Tiba-tiba dadaku terasa. Lalu dia berlari pergi meninggalkan Robin yang khawatir di belakang. Dia berkata, tidak apa-apa, aku akan ke ruang kesehatan sebentar. Lalu kembali lagi, dia sedang mengagumi pemandangan, ketika dari belakang terdengar suara teman sekelasnya. Si rambut oranye berkata, hei, ada yang punya rokok tidak? Setelah makan harus melakukan sesuatu. Robin menoleh melihat mereka, berpikir, mungkin di antara mereka, dia mengikuti sekelompok siswa itu. Mereka berkata, para bajingan berkumpul semua di sini ya. Terlambat sekali. Gadis berambut oranye di sampingnya berkata, ada apa dengan Sejin dan yang lainnya? Apakah benar mereka mengalami kecelakaan mobil? Seperti yang dikatakan orang tua itu? Seseorang menjawab, entahlah. Menurutku tidak begitu. Aku juga dengar, mereka dipukuli seseorang, sekarang mereka di rumah sakit, kata orang lain dengan terkejut. Dia dipukuli. Robin terkejut. Panik. Matanya membelalak. Tiba-tiba, si rambut oranye dipukul seseorang hingga terpental ke belakang. Orang itu adalah Baek Yang, orang yang ada di perpustakaan tadi. Saat ini dia berjalan dengan gagah perkasa dan orama yang luar biasa. Di ruang kesehatan sekolah, Uju sedang membuka kancing bajunya, memperlihatkan tubuhnya di dalam. Dia berkata, suster perawat, bisakah saya pergi sekarang? Dia bertanya dengan takut-takut, terbata-bata. Dia tersenyum, melepas jas putihnya, memperlihatkan tubuhnya yang seksi, dan memikat. Dia menjawab dengan lugas, belum. Baju perawatnya yang terbuka itu langsung dibuang ke lantai. Bibirnya yang merah muda, manis, dan penuh itu, membentuk senyum memikat, membuat siapapun terpesona. Dia perlahan merangkak naik ke tempat tidur, tempat Uju sedang berbaring menikmati. Tubuh perawat itu, seperti ular air, meliuk-liuk, perlahan melingkari tubuh Uju, membuatnya malu dan tersipu. Dia duduk menantang di atas tubuh Uju. Sepasang buah persik yang montok dan besar, meregangkan kancing bajunya, menarik perhatiannya. Dia menjilat bibirnya, dan tersenyum licik. Pengobatannya belum selesai. Uju melihat pemandangan indah di hadapannya. Uju tersipu malu dan bingung, tergagap memanggil, suster. Beberapa saat yang lalu, di luar koridor, terdengar desahan pelan. Kemudian, gambar koridor menjadi kabur dan melengkung. Dia berpikir dengan kesakitan, mengapa? Bulu kuduknya tiba-tiba merinding, berusaha menopang tubuhnya yang lemas ke ruang kesehatan. Uju Jun, Jay memanggil masuk, suster, saya. Kalimatnya terhenti di sini ketika dia menyadari bahwa dia telah melihat pemandangan yang seharusnya tidak dilihat, yaitu suster yang sedang membungkuk dan tertawa terbahak-bahak. Du terkejut, berbalik dengan cepat dan tergagap. Saya minta maaf. Di hadapannya, suster itu tetap tenang dan berkata, maaf ya, ada masalah dengan saya. Sambil berbicara suster itu menarik sisa bagian yang lain. Dia memerah memeluk erat dadanya, dan khawatir, apa ini? Apakah jantungnya berdebar kencang? Karena panik, Udu memejamkan mata erat-erat dan menenangkan dirinya. Tidak sepenuhnya karena jantungnya berdebar kencang. Suster itu membantu Uju berbalik mendekat meraih bahu anak laki-laki itu, dan bertanya dengan lembut, kamu Uju dari kelas 3, kan? Suster itu memiringkan kepalanya, menyipitkan mata dengan genit, entah apakah kamu datang ke sini karena sakit dada. Seketika jantung anak laki-laki itu berdebar kencang, seolah membenarkan perkataan suster itu, membuat Uju kesakitan hingga wajahnya memerah. Dia segera melaporkan situasinya. Ya, tiba-tiba terasa panas. Suster itu membungkuk, melingkarkan tangannya ke depan, menyentuh dada anak laki-laki itu, seolah-olah sedang memeriksa di sekitar sini. Ya, Uju tersipu malu, tergagap-gagap mengucapkan satu kata, Kosiko. Suster itu tidak peduli, terus meraba-raba, kamu bilang ada sensasi terbakar di sekitar plexus solaris? Aku punya firasat tentang itu. Setelah itu, suster itu berdiri tegak, berbalik, dan dengan serius menginstruksikan, sekarang, duduklah. Anak laki itu tanpa sadar menjawab, ya, mendekatkan kursi ke Uju. Anak laki-laki itu menghela napas lega, diam-diam merasa beruntung, terkejut sekali, dia hanya memeriksa, apa yang kupikirkan ya Tuhan, dia mengira sudah bisa tenang, tetapi mendengar suara, suster itu berbalik dan mengingatkan, bukan di sana. Dia terkejut dan mendongak, Sebuah suara keraguan. Perawat itu menunjuk ke samping pasien di sebelahnya dan berkata, duduk di sini. Menyadari Ucu masih linglung, dia mendesaknya, cepatlah. Hoang kecil menarik bahunya ketakutan, tapi dia tetap patuh dan merangkak mendekat. Dengan tenang dia duduk di ranjang. Dalam senyum kemenangan perawat itu, Udu sudah stabil. Dia memerintahkan dengan lebar, tersenyumlah. Dia terkejut dan tersipu malu, mulutnya terbuka lebar. Apa? Suster itu mengulangi, lepaskan bajumu, atau apakah kamu ingin aku melepaskannya untukmu? Mendengar itu, Udru segera melepaskan bajunya dengan cepat. Tergagap membela diri, tidak. Aku bisa melakukannya sendiri. Setelah situasi stabil, suster itu mulai bertindak. Jari telunjuknya, dengan lembut,
diletakkan di dada anak laki-laki itu. Memeriksa, mungkin di area ini. Kemudian dia tiba-tiba berdiri, sambil melepaskan jaslapnya, dia meliuk-liukkan tubuhnya, dengan genit mengungkapkan, sebenarnya, aku telah menempatkan resonansi, kamu hanya sedikit pusing. Karena belum terbiasa menggunakan kekuatan ilahi, suster itu meyakinkan dengan serius. Namun, saat jaslapnya jatuh, kaki telanjang suster itu juga berjinjit, meregangkan tubuhnya. Suster itu dengan lembut menjelaskan, setelah beberapa saat lagi, metode canggung seperti ini tidak akan lagi efektif. Sama seperti dia telah menopang dirinya, tepat di atas tubuh anak laki-laki itu. Uju masih bertanya, dengan bingung, suster, apa maksudmu? Dia tidak segera menjawab, tetapi menurunkan pusat gravitasinya. Udu tersipu, melihat gerakan suster itu. Dia dengan canggung mencegahnya, suster, tunggu dulu. Namun sedetik kemudian, suster itu mendekat ke Udu dan berbisik, saya sangat beruntung, sebuah kalimat yang ambigu. Sekarang, ketika Udu mendongak, mata suster itu sudah hijau pucat, ekornya yang tebal perlahan muncul. Pupil matanya menyempit menjadi garis lurus. Dia merayu, saya akan membantumu menghilangkan rasa sakit. Udu terbaring di sana, dengan mata terbelalak kaget. Hah, sebuah suara. Suster itu berdiri tegak, memperlihatkan bentuknya yang berkepala manusia, dan berekor ular. Dan ekornya, melengkung. Sedetik kemudian, ekor itu menghantam lurus ke bawah, menusuk tepat di tempat kepala Udu berada. Untungnya Udu sempat menghindar. Pupil matanya melirik ke arah bentuk aneh itu. Dia berteriak ketakutan dalam keputusasaan. Di tempat lain, sebuah perkelahian besar sedang terjadi. Gadis berambut pendek terlempar dengan kecepatan luar biasa. Si rambut merah berdiri di sana, dengan kaget hingga geli, butuh waktu sejenak sebelum dia bisa berkata, Tai, kemudian mengalihkan amarahnya dan menyerang, mulutnya tidak lupa mengumpat. Kau ini apa? Bach Duong adalah fokus dari perkelahian. Dia mengepalkan tangannya hingga memperlihatkan cahaya yang melingkupinya. Dia melesat maju dan meninju terbang satu orang, lalu berbalik menatap orang lain yang mendekat. Manusia itu berubah seketika. Tanduk di kepalanya juga perlahan muncul. Bayi yang mengangkat tangannya dan mencengkeram erat leher pria itu. Dia dengan dingin menekan pria itu ke dinding, diiringi suara tersedak dan jeritan. Tolong aku, bayi yang perlahan mendapatkan kembali sisi manusianya. Dia mengendurkan tangannya, meninggalkan bekas lingkaran yang jelas di leher pria itu. Pria itu perlahan merosot, tergeletak tak sadarkan diri. Saat dia berbalik untuk melarikan diri, bayi yang dengan cepat menendang kepalanya, membuat pria itu gemetar dan bertanya, mengapa kau melakukan ini pada kami? Menarik kacamatanya ke bawah, bayi yang dengan dingin mengulang, alasannya apa? Mata ungu bergaris horizontal miliknya menyipit, lalu melebar penuh pertanyaan. Kalian, apakah kalian punya alasan? Mengikuti perkataan bayi yang, kakinya terus-menerus menendang orang itu, tanpa menyadari bahwa di sudut tersembunyi, seseorang telah menyaksikan semuanya. Robin menggigit jarinya, matanya menatap ponsel, seluruh tubuhnya gemetar cemas, mengumpat dalam hati, dia tidak mengangkat telepon. Apa yang sedang dia lakukan? Apalagi dalam situasi darurat seperti ini, dia menggerutu beberapa kalimat. Tiba-tiba, suara bising entah dari mana membuat Robin terkejut dan menarik diri, menyebabkan ponselnya terlempar ke udara. Ketika dia menyadarinya, dia hanya sempat berteriak sekali, lalu menatapnya jatuh bebas, menciptakan suara yang berbeda. Di sisi lain, bayi yang juga memperhatikan suara ini, dia menghentikan gerakannya, dan menatap tajam ke arah itu. Robin berusaha meraih dan mengambil ponselnya. Dia berusaha agar bayi yang tidak menyadarinya. Tetapi dia sudah mendekat. Ketika bayi yang memiringkan kepalanya untuk melihat, sosok itu sudah menghilang tanpa jejak. Dia menatap posisi yang dia tentukan dengan takjub. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Tetapi hanya ada suara angin yang meniup daun-daun di udara saat senja. Hal ini membuat bayi yang semakin curiga. Kembali ke ruang kesehatan, bantal yang tertusuk telah membentuk cekungan dalam yang tidak dapat pulih. Udu, dengan kemeja yang kancingnya terbuka, duduk di lantai, gemetar dan menghindar. Suster perawat masih mempertahankan posisi menopang tangannya, berbicara dengan lembut, aku akan menanganimu tanpa rasa sakit. Namun, ketika melihat dia tidak kooperatif, perawat itu langsung mengubah sikapnya, melirik, menjulurkan lidah dan menjilat. Perawat itu mengancam, kalau begitu, sepertinya aku harus menanganimu dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah mendengar itu, naluri bertahan hidup dalam diri Uju meledak. Dia berteriak putus asa, dan melesat keluar dari ruang kesehatan. Kecepatannya harus dikatakan seperti roket. Dan tentu saja, tidak bisa dilewatkan faktor pemicu yaitu kakak perempuan berkepala manusia berbadan ular, yang mengejar di belakang. Berlari seperti orang gila, Uju menganalisis situasi di kepalanya. Perawat sekolah adalah inang. Cari tempat bersembunyi saja. Begitu mendongak, dia langsung melihat sebuah ruang rapat yang terbuka. Seketika, Ucu mengubah arah dan masuk tanpa ragu. Dia merendahkan diri dan bersembunyi di balik dinding. Baru saat ini, dia punya waktu untuk bernapas dengan teratur lagi. Udu segera sadar, dan menyadari sendiri, nyeri dadanya sepertinya sudah berhenti. Dia sedikit khawatir, tapi sekarang harus bagaimana? Ternyata dia sudah tumbuh besar.
Melihat sekeliling tidak ada gerakan, perawat itu mengaktifkan matanya. Matanya memiliki fungsi sensor panas dan tembus pandang, sehingga dia langsung menemukan Uju yang duduk diam di balik dinding. Perawat itu menjilat bibirnya dan tersenyum geli. Di dalam sana, dia belum sadar, masih berusaha menahan napas agar tidak terlalu keras, lalu seolah merasakan bahaya. Seluruh tubuh Udu menegang sesaat, jadi ketika ekor itu menembus dinding, dia membungkuk dan merangkak maju, menghindari malapetaka. Udung terjatuh ke lantai, terengah-engah melihat ekor yang bergoyang di depannya. Perawat itu menarik tangannya dari dinding, lalu memiringkan tubuhnya, memperlihatkan wajahnya melalui lubang yang baru saja dibuat. Mata yang bersinar dengan pupil vertikal muncul, bersama dengan suara menggoda yang menakutkan. Sudah ketemu, pengejaran berakhir dalam sekejap. Dia memejamkan mata, menunggu nasibnya. Ini akhirku. Saat ekor yang kokoh itu menembus lagi, sesosok bayangan cepat melintas. Sambil membawa Uju pergi, dia membuka matanya lagi, menyadari seseorang yang dikenalnya berada tepat di depannya, dan berseru kaget, "Robin!" Di koridor lain, dia menurunkan Uju. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia bertanya, "Kenapa kau kembali ke wujud itu?" Robin menjawab, "Aku tidak tahu, aku mendengar teriakanmu, dan berpikir aku harus memeriksamu." Di sisi lain, perawat itu menyadari nyamuknya hilang, dan memiringkan kepalanya dengan bingung. Di sisi ini, dia menggenggam tangan Udu, membuatnya malu. Tanpa gerakan yang tidak perlu, Robin menarik Uju melesat ke depan. Sambil berlari dia perempuan bertanya, "Ada apa dengan semua ini? Dan monster itu juga?" Uju ragu-ragu menceritakan semuanya. "Tidak, aku pergi ke ruang kesehatan." Lalu perawat itu tiba-tiba melepas kaos kakinya. Bukan bagian itu." Dia perempuan, menyuruhku duduk di ranjang dan... Cerita omong kosong itu membuat Robin kesal. Masih mempertahankan kecepatan awal, Robin mencengkeram kerah Uju. Dia perempuan menginterogasinya, "Uju, apa yang sudah kamu lakukan pada dirimu sendiri?" Uju gemetar, menghindar. Dia laki-laki berkata, "Itu tidak penting sekarang. Maaf." Setelah kekacauan yang panjang, akhirnya sampai pada intinya. "Aku tidak menyangka perawat itu juga adalah inang." Robin terkejut bertanya balik, "Bahkan perawat itu juga?" Lalu seolah teringat sesuatu, Robin menoleh dan berkata, "Aku rasa aku juga baru saja menemukan seseorang." Kali ini giliran Uju berteriak kaget. "Apa?" Suara itu menarik ekor tersebut untuk menemukan tempat yang tepat. Ekor itu dengan cepat mencengkeram kaki Robin dalam keterkejutan mereka berdua. Perawat itu menyeret Lego di tanah. Robin berusaha berpegangan. Melihat ke arah Uju, dia perempuan berteriak histeris, "Uju!" Dia tidak membiarkannya begitu saja, menarik Robin ke atas. Robin panik, dan berteriak, "Tidak, sakit sekali." Dia sangat ketakutan, sampai seluruh tubuhnya gemetar. Suster itu membuka mulutnya, memperlihatkan taring tajamnya, lalu tertawa dan berkata, "Berani-beraninya, kau berbicara seperti itu pada seorang wanita?" Dia menarik ekornya, memeluk erat wajah Robin, dan menjilatnya, lalu tanpa ragu, dia menggigitnya. Robin terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, matanya terbelalak penuh kepanikan. Hanya beberapa detik kemudian, dia benar-benar tidak bergerak, kedua tangannya terkulai lemas. Ketika Udu sadar, dia hanya sempat berteriak, "Tidak!" Lalu melesat ke depan. Namun di sisi ini, dia berhasil mengeluarkan kepala kelinci yang tersembunyi di dalam tubuh Robin. "Perhatikan." Aku dengan cepat mencengkeram tangannya, menarik kepala kelinci mendekat. Dia berkata dengan kasar, "Mungkin karena kau adalah kelinci, tapi kekuatanmu sangat menyedihkan. Kekuatanmu telah berkembang sedikit, tapi tetap saja hanya hidangan penutup." Meskipun terjerat ekornya dengan kuat, Robin berusaha mengulurkan tangannya dengan sisa tenaga yang sedikit untuk menghentikannya. Tidak, namun, dia tidak peduli, terus menjilat kelinci kecil itu dengan lidahnya. "Mari kita singkirkan kelinci ini dulu, lalu perlahan nikmati hidangan utamanya." Sementara sang perawat masih asyik menggodanya, baru saja hendak membuka mulutnya, sesosok bayangan melesat dari belakang dinding dan menyerang. Orang itu meninju wajahnya. Berhasil mengalihkan serangan ular itu, kepalanya membentur dinding. Robin dan kelinci pun terlepas dan jatuh ke lantai. Uju mengucek mata Amesia Vita Ilo, pusukmu mengucek matanya, karena terkejut dan bertanya, "Siapa itu?" Terlihat orang itu berlutut dengan tangan menopang, untuk mendarat. Saat bayangan kecil itu perlahan muncul, terlihatlah sosok percaya diri itu, yaitu Nina. Nina melayangkan tendangan kucing yang mengenai dada suster itu. Uju dibawa ternganga kaget. Benturan ini menyebar ke arahnya, menyebabkan Uju terjatuh. Dia segera bangkit dengan mulut masih ternganga, matanya terbelalak penuh kebingungan. Gadis itu mendarat dengan aman, mencondongkan tubuh ke bawah, dan tersenyum sambil berkata, "Kamu menemukan tempat yang tepat, Uju." Dia buru-buru berdiri, mendekat, dan berbisik bertanya, "Kamu tahu bagaimana bisa sampai di sini? Dari mana kamu mendapatkan seragam sekolah itu?" Robin yang lemah terbaring di tanah, kucing itu mencuri makanannya.
Begitu kata terakhir terucap, ia memejamkan mata erat dan pingsan. Uju melihat itu dan berteriak cemas, "Robin, bangunlah." Lalu ia berbalik dan bertanya terbata-bata, "Nina, Robin dia?" Nina mengerucutkan bibirnya, wajahnya juga menjadi muram, tidak ada pilihan lain. Ular itu telah menguras seluruh kekuatan sucinya, seolah untuk menggambarkan perkataan ini. Perawat di seberang memegangi perutnya yang membuncit. Ia melangkah maju dan berdiri di depan Uju, berkata, "Pertama-tama kalahkan dulu dia, lalu aku akan menjelaskan." Uju mendengar itu dan bertanya ragu, "Mengalahkan monster itu?" Nina memutar pergelangan tangannya, dan menyatakan dengan percaya diri, "Hanya perlu satu pukulan saja." Begitu perkataan itu keluar, ia melesat maju tanpa ragu sedikitpun, hanya Uju yang berdiri diam di sana berteriak memanggil namanya, "Nina." Karena terkejut, Uju merasa sedikit gelisah, namun ia menenangkan diri dalam hati. Belum pasti. Masih ada kemungkinan. Dia dengan cepat melakukan perhitungan kasar, kecepatan reaksi ular hanya 44 milidetik, sementara kecepatan reaksi kucing mencapai 20 milidetik. Nam memotong tangan Uju, berharap masih ada kesempatan untuk menang, ternyata padam begitu cepat, gadis itu terlempar seperti angin, untungnya ada dinding di belakang, yang menahannya, namun, Nina juga merasakan sakit yang luar biasa, dia khawatir bertanya pada Han, "Nina, kamu baik-baik saja?" Gadis itu menatap dengan tatapan kosong pada ekspresi puas dan meremehkan perawat di depannya, bergumam, "Apakah pada akhirnya sudah terlambat?" Nina menoleh ke arahnya dan mengingatkan, "Hanya itu satu-satunya cara, Uju gendong kelinci itu dulu." Dia menoleh ke belakang dengan bingung bertanya, "Kenapa?" Gadis itu menyipitkan matanya dan menjawab dengan dingin, "Kenapa? Tentu saja." Tanpa memberi perawat itu kesempatan untuk bereaksi, Nina berteriak, lari, lalu keduanya berlari sekuat tenaga. Tidak lupa membawa Rubin. Tak lama kemudian, mereka tiba di koridor lain, sambil berlari. Uju menoleh dan bertanya kepada orang di sebelahnya, "Robin pingsan, para medis berubah menjadi monster, apa sebenarnya ini?" Nina sangat kesal, "Aku sudah bilang itu, karena kekuatannya dicuri." Saat ekornya mendekat, meskipun sibuk menghindar, dia masih berusaha bertanya, "Apa sebenarnya kekuatan ilahi itu?" Ruang seolah hening sejenak, agar dia bisa menjelaskan masalah ini kepada Uju. Kekuatan ilahi adalah energi kehidupan yang diberikan oleh surga, dan merupakan sumber kekuatan para dewa. Awalnya, para dewa dapat menyerap kekuatan ilahi dari alam secara hampir tak terbatas. Namun, sejak turun ke dunia fana saat perlombaan dimulai, mereka tidak bisa lagi. Oleh karena itu, jika kekuatan ilahi yang ada habis, mereka akan kehilangan semua kekuatan. Kam Zhao berlari di depan. Dia sangat khawatir, lalu bagaimana? Melihat akokania kopengkutan koka sobara polokokania polokokania polokopengkutania polokoka sobara polokokania polokokania koka sobara polokokania polokokania polokopengkutania polokokania polokokania polokopengkutania polokokopania polokan. Atau mencuri kekuatan ilahi dari dewa lain untuk digunakan ya polokania polokotania polokokania polokokania. Untuk digunakan. Mengingat adegan itu, saat itu, Uju sedikit linglung. Dia melirik gadis di belakangnya dan bergumam, "Jadi Robin pingsan karena kekurangan kekuatan ilahi." Ekor ular suster perawat kembali dicambuk, Nina menghindarinya sambil membenarkan, "Benar, meskipun bisa mengandalkan pemulihan alami, ada juga cara untuk mengisi kembali kekuatan ilahi." Mendengar itu Uju berpikir dengan ragu, cara mengisi kembali kekuatan ilahi. Keduanya berbelok ke ruangan lain yang terbuka. Nina kesal sekali. Yang lebih penting, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan Back Groby lagi. Dia masih keras kepala bertanya lagi, "Lalu kenapa?" Ketika mereka menyadari tidak ada jalan keluar lagi, mereka berhenti terengah-engah, lalu menoleh bersamaan. Suster perawat dalam wujud ular, juga sudah membayangi tepat di belakang, tahu jalan buntu. Gadis itu menghela napas lagi menjelaskan, "Masalahnya ada pada kita." Sebelum Nina menyelesaikan kalimatnya, cambukan ekor yang kuat itu sudah tiba, menghancurkan segala sesuatu yang mengarah pada mereka berdua. Bersamaan dengan pecahan dinding yang berterbangan, mereka berdua juga terlempar ke belakang oleh dorongan itu. Masing-masing terbang ke arah yang berbeda, sehingga tempat pendaratan mereka juga sedikit berbeda. Udu mengangkat Robin yang pingsan itu, memeluknya erat sebelum jatuh ke dalam keranjang bola yang tidak jauh dari sana. Nina tidak seberuntung itu, ia membenturkan dirinya langsung ke tiang ring basket di belakang, menyebabkan Nina terbatuk kesakitan. Dia menoleh dengan cemas, memanggil, "Nina, kamu tidak terluka?" Kan, sambil bangkit dengan tubuh mungilnya, dia mengumpat pelan, "Sialan, kenapa jadi begini?" Nina mengerutkan kening kebingungan. Ia mendongak, perawat itu sudah berada tepat di depannya. Ia berusaha menahan rasa sakit, mundur ke belakang, tanpa menoleh ia berteriak, "Udu,
setidaknya kau larilah. Ia tertegun sejenak, melemparkan pandangan bingung pada Nina. Apa? Ia menjelaskan dengan sabar, kau mungkin tidak tahu, tapi tubuhmu saat menjadi wasit akan berada dalam keadaan kekuatan ilahi yang mengalir tanpa henti seperti kantong tanpa dasar. Yang ular itu incar mungkin adalah Ali Boatue. Di sini ya Ali berpartisipasi dalam pertandingan. Ia ingin menelan sang wasit untuk menjadi iblis terkuat. Ia seolah membenarkan penjelasan itu, sedikit menyeringai memperlihatkan taringnya yang tajam dan tatapan penuh kemenangan. Sementara Udu mendengarnya, ia duduk terdiam, mengulang inti perkataan itu, artinya, aku sudah menjadi mesin penghasil energi bagi mereka. Setelah berpikir, ia berteriak, jadi, jika aku memberikan kekuatan ilahiku pada kalian, Nina segera menolak. Tidak boleh. Ia menunduk berkata pelan. Satu-satunya cara untuk merebut kekuatan ilahi wasit adalah dengan menelan seluruh kekuatan ilahi wasit itu. Dengan kata lain, mati, ucapnya. Seketika suasana di sekeliling menjadi hening beberapa detik. Nina memeluk erat tubuhnya yang kesakitan. Ia menahan tangis di hadapan Uju dan berkata, jika kau tertangkap, pertandingan ini akan berakhir. Ia menarik tubuhnya, membuat keputusan cepat, aku akan menghentikannya. Dengan sekuat tenaga berusaha lari, sambil berkata Nina menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk menyerang. Sang perawat menyabetkan ekornya untuk menahan serangan. Ia meluncur di atas ekor itu, memanfaatkan momentum untuk melesat kembali, kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menyerang titik lemahnya, namun itu tidak berpengaruh sama sekali padanya. Nina mengerutkan keningnya dengan cemas, masih kurang kuat. Di bawah sana, ia memanfaatkan waktu untuk mengangkat Robin keluar dari keranjang yang baru saja terjatuh. Uju mengamati area sekitar dengan cermat, dia melihat ke arah dinding yang baru saja hancur di seberang. Kemudian, pandangannya beralih ke arah gadis itu. Uju sedikit ragu, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Di sisi lain, pertarungan menjadi sengit, perawat wanita itu menggerakkan ekornya perlahan ke belakang gadis kecil itu. Lalu, dia mengayunkannya ke atas untuk menyerang dari belakang. Namun, Nina, dengan indera kucingnya yang tajam, melompat mundur untuk menghindarinya. Meskipun demikian, dia tidak bisa lepas dari tatapan licik sang ular. Wanita itu menyeringai puas. Tertangkap juga. Ekor panjang itu dengan lincah mendorong ke belakang, ujung ekornya menjulur tinggi melampaui jarak lompatan gadis kecil itu. Saat dia menyadarinya, hanya tersisa suara jeritan tidak nyaman dari kucing kecil itu. Kemudian terdengar teriakan Nina, dari anak laki-laki itu. Saat dia mendongak dan menyaksikan pemandangan ini, itu melilitnya begitu erat sehingga terdengar suara tulang yang terpelintir, dan mulutnya tertutup. Hanya menyisakan suara tangisan yang samar, wanita itu membungkuk ke depan, menutupi mulutnya, sambil tersenyum sinis. Terpojok, dan meringkuk seperti tikus yang sangat dibenci anak laki-laki itu. Nina tidak senang, menggigit pangkal ekornya, memelototi dengan ganas dan memaki, mulutnya yang cerewet tetap sama seperti dulu. Suster itu tidak mengatakan apa-apalagi matanya bersinar terang, dan dia tersenyum menyeramkan. Untuk melampiaskan amarahnya, dia tanpa ragu mengencangkan cengkeramannya pada ekor itu. Menariknya mendekat, suster itu membuka mulutnya dan berkata, memang dasar makhluk berbulu, jadilah nutrisi yang baik, katanya, lalu dia mulai menggerogoti mangsanya dengan giginya yang tajam. Udu di bawah panik memprotes, tidak boleh. Tetapi tidak ada gunanya. Setelah menghisap habis perawat itu, dia langsung melemparkan gadis itu ke bawah. Udu buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkap tubuh lembut itu. Sementara perawat itu menjilat bibirnya, dengan senang hati berteriak, kekuatan tubuh melonjak, seluruh tubuhnya bersinar terang. Perawat itu tenggelam, dalam kegembiraan yang luar biasa. Dengan tingkat ini, mungkin dia akan menjadi langit yang baru. Di sisi ini, Nina menggunakan sisa kekuatannya untuk memarahi pelan, bodoh, aku bilang lari saja. Lalu dia pingsan dalam pelukan Udu. Dia menundukkan kepalanya, menahan amarah, melihat wajah Robin yang damai, lalu melirik Nina yang kelelahan di sampingnya. Lalu berhenti pada ular yang mengamuk setelah menelan kekuatan ilahi di sisi lain. Uju diam-diam menyalahkan diri sendiri, karena aku lemah. Robin dan Nina jadi. Sebuah ledakan besar menghancurkan atap stadion. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi debu di sekitarnya. Ketika dia membuka matanya, pemandangan di depannya membuat Uju terkejut. Suara rongo yang sombong terdengar. Kekuatan yang meluap terasa sangat menyegarkan. Di belakangnya muncul ular raksasa, tubuh bagian atas perawat tertelan sepenuhnya, ular itu juga kembali ke wujud aslinya. Ia mengeluarkan suara seperti tangisan, mengulurkan lidahnya yang menjijikkan, berpura-pura menghibur, jangan terlalu sedih. Karena aku akan, Ujun mendorong tangannya ke lantai, dia perlahan membuat pernyataan, menelan semua orang agar mereka berdamai, lalu dia membuka mulut raksasanya lebar-lebar, dia menutup matanya rapat-rapat. Menunggu akhir hidupnya, dalam hati masih sedikit menyesal. Seandainya saja dia lebih kuat, sosok raksasa itu tetap mempertahankan mulutnya terbuka, dan merayap dengan cepat. Udu menundukkan kepalanya, membiarkan air mata mengalir, dia bergumam maafkan aku semuanya. Kemudian, entah apa yang terjadi, cahaya terang itu muncul, merobek, kegelapan, itu berasal dari tempat gimnasium. Sebuah tangan yang bersinar terangkat,
menghentikan semua gerakan. Pupil ular raksasa itu berhenti. Hatinya dipenuhi kebingungan. Apa ini? Nina membuka sebelah matanya dengan susah payah. Ketakutan tergagap. Kau, rambut berkilau melayang mengikuti arah angin. Mata emas terbuka mengaktifkan kekuatan yang tidak biasa. Uzu mengulurkan tangannya ke depan, membuka lingkaran sihir. Dia berseru dengan suara keras, berhenti, hentikan gerakan yang dilakukan mulut kecil itu. Melihat cahaya terang yang menghalangi jalannya, ular betina itu berteriak ngeri. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Nina juga terkejut, hanya bisa mengucapkan satu kata penuh keraguan. Kenapa? Lalu terdiam. Dengan mulut menganga lebar, dia berteriak kesal, jangan main-main denganku. Versi lain dari Uju memerintahkan dengan dingin, ular akan ikut dalam perlombaan. Begitu perintah ini dikeluarkan, lingkaran sihir dengan cepat membesar dan menyelimuti ular raksasa itu. Ketika area sudah cukup, binatang suci yang bersinar terang itu muncul lagi, kali ini dengan lebih banyak sinar, dan bersinar hingga ke langit. Ketika semuanya berakhir, ruang di sekitarnya berubah aneh, gelap gulita dan hanya bisa melihat langit malam melalui celah mata kecil dan dialog klasik. Aku di mana? Uju perlahan duduk dan melihat sekeliling dengan sangat curiga, membuat hujan bintang. Tiba dia menemukan sesuatu, sosok yang familiar muncul dari kejauhan dan sedang mendekat. Uju terkejut saat menyadari itu adalah Nina. Dia bergegas berteriak, Nina, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seolah-olah dengan sihir, gadis itu melewati Uju tanpa digigit. Dia melihat ke belakang dengan panik, tangannya yang khawatir gemetar. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat Nina berjalan lurus tanpa berhenti. Uju dengan cemas bergegas mendekat dan berteriak keras, hei mau kemana? Dan juga ini di mana? Ketika gadis itu berjongkok di balik semak-semak, dia baru sadar dan bertanya-tanya dalam hati. Ada apa ini? Pemandangan di depannya begitu istimewa, sebuah keluarga yang bahagia bermain di hutan pada malam hari. Nina mengintip dari balik dedaunan, menatap mereka dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba mata gadis itu membelalak kaget ketika melihat pria itu memeluk erat wanita itu. Hal ini membuat Nina merasa terluka, sehingga Nina tidak menyadari dirinya terlalu menonjol. Dan pria itu telah menemukannya. Kedua mata mereka bertemu, menciptakan suasana canggung yang membuat Nina malu. Nina segera berbalik dan lari, sementara pria itu mengejarnya dan Uju hanya menonton drama itu dari tadi. Kisah cinta segitiga ini masih berlanjut. Pria itu mempercepat langkahnya untuk mengejar. Akhirnya, pria itu berhasil meraih tangan Nina. Nina meronta-ronta, ingin melepaskan diri dari pria itu namun tidak berhasil lolos. Ketika anak itu kembali, air mata membasahi wajahnya, matanya menunjukkan rasa sakit hati yang jelas seolah dikhianati. Dia berdiri di sana, menatap dengan bingung, sangat tidak mengerti, bertanya-tanya, mengapa? Dia menangis. Nina, mata Uju terbuka lebar, karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setetes air mata dari mata Uju secara otomatis jatuh, kelopak matanya juga perlahan-lahan menutup. Kembali ke kenyataan, dia mendesah pelan, lalu perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dilihat Uju adalah Robin yang terbaring tepat di sampingnya. Ketika dia menoleh ke kiri, dia langsung melihat suster itu terbaring tenang dan patuh. Dia melompat bangun dengan panik. Mung tergagap menjelaskan, aku belum melihat apa-apa, aku hanya mendengar suara. Nina mendengus bertanya, sudah bangun? Uzu melirik melihat gadis itu duduk di sana sambil memegang ular kecil, dan Nina sedang meregangkan ototnya. Kau melihatnya memelintirnya erat-erat dan bertanya dengan bingung, Nina apa yang kau lakukan? Gadis itu menjawab dengan angkuh, aku sedang menegakkan keadilan. Ular kecil itu menangis menjerit, sakit sekali ibu. Nina lalu menyindir, tadi aku juga sangat kesakitan tahu. Mendengar Uju terkejut menunjuknya, dan tergagap bertanya, benda itu mungkinkah? Gadis itu mengangguk membenarkan, itu adalah kecoa. Melihat perawat yang pingsan di sana, Nina menjelaskan, inangnya adalah wanita itu. Mengingat bentuknya yang mengerikan di rumah fisik itu, Uju menggigit kukunya dengan cemas, jadi inangnya juga bisa menjadi monster kanibal. Gadis itu meliriknya dengan tajam, lalu menjawab, monster apa? Ia kembali ke wujud aslinya setelah menyerap kekuatan dewa dariku dan kelinci. Nina perlahan menganalisis, menelan kita berarti menguasai sepenuhnya. Ketika dewa telah sepenuhnya menguasai inang, ia tidak lagi sadar. Tetapi memasuki keadaan penguasaan inang sepenuhnya, ia hanya bertindak sesuai dengan keinginan terdalam dewa dan dirinya sendiri. Dia terkejut, mencondongkan tubuhnya, dan bertanya lagi kepada gadis itu, maksudmu itu adalah keinginan perawat di sekolah? Nina ragu-ragu sejenak lalu melanjutkan, wanita itu, energinya terlalu lemah, sehingga dimanipulasi oleh keinginan ular, yang kuat menguasai keinginan wanita itu. Ular kecil itu juga mengangguk setuju, syukurlah, hampir saja semuanya hancur. Ia belum selesai mengeluh, tetapi sekali lagi menerima serangan fisik, gadis itu menarik dan menggosoknya, tidak tahu malu karena dirimu. Balapan Suipe berakhir. Melihat Nina menyiksa ular kecil itu, Uju mengendurkan tubuhnya dan bersandar ke belakang. Gadis itu bertanya dengan curiga, bagaimana kamu mengalahkan monster ular itu?
Aku hanya ingat sampai aku hampir dimakan. Mengingat mata dingin itu, bersama dengan kekuatan langkah orang itu. Meskipun si ular kecil sedang kebingungan di luar sana, ia harus bertanya. Aku yang seharusnya bertanya. Kekuatan apa itu? Nona kecil menundukkan kepalanya, menghentikan apa yang sedang ia lakukan sejenak, dengan ragu-ragu berkata, itu mungkin. Pria itu masih menggaruk kepalanya, menatap dengan bingung. Lalu Nina berdiri tegak, dan berkata dengan yakin. Tentu saja itu adalah kekuatan sang hakim. Nona kecil masih bersemangat, berputar-putar di sekitar si ular kecil. Sambil berputar Nina dengan antusias bercerita, aku juga tidak terlalu tahu, tetapi kudengar untuk membuat para dewa berpartisipasi, terkadang sang hakim akan mendapatkan kekuatan khusus. Melihat ke bawah pada tangan kosongnya, pria itu sedikit tidak percaya, aku memiliki kekuatan khusus. Dia melirik perintah itu dan menjawab dengan acuh tak acuh, itulah mengapa kamu masih utuh meskipun jatuh dari ketinggian. Saat ini, ular kecil itu akhirnya tenang, tetapi karena terlalu banyak diputar, ia terus berbaring telentang mencari keseimbangan dan tidak bisa sadar. Melihat langit malam yang berkilauan melalui jendela, Uju berkata dengan lembut, syukurlah semuanya aman, Robin dan perawat itu akan bangun, kan? Nina tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik rumah sakit dan melihat pemandangan di luar jendela. Sikap ini membuatnya gila. Karena khawatir, mengapa dia begitu tenang, jika dibiarkan begitu saja, mereka akan benar-benar mati. Bukankah mereka hanya tidur? Melirik kedua orang yang terbaring itu, dia perlahan menjawab, satu orang telah kehilangan semua kekuatan ilahinya, dan satu orang hampir sepenuhnya dikuasai oleh Dewa Ular. Bagaimana mereka bisa bangun seolah-olah tidak terjadi apa? Kelinci kecil itu menambahkan, dalam skenario terburuk, nyawa mereka akan dalam bahaya. Ular kecil itu, yang belum pulih dari mabuknya, sangat menyesal, sudah lama sekali sejak saya turun ke sini, jadi saya terlalu bersemangat, dan akhirnya menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini. Dia bahkan tidak lupa membela diri. Bukan berarti aku tidak mengerti, bagi seorang dewa, kekuatan ilahi, seperti narkoba, yang sulit ditolak. Uju menerjemahkannya dalam hati, maksudnya seperti ganja, ya? Uju melangkah turun dengan cemas bertanya, lalu bagaimana? Nina buru-buru menenangkan, jangan khawatir, kita punya gudang kekuatan ilahi. Bergerak sambil berbicara pelan, dan cepat mendekat sementara kau masih ragu di mana? Nina mendekat membungkuk menunjuk lingkaran sihir kecil, di depan Uju dan berkata, di sini, kau bingung bertanya. Ingat kata koruti kozika olinfo sahar koros anitobinini bolu ini merat soban sahar korozika tratala. Ingat kata fasahar koros ini meros sahar koros anibolu ini meros. Kata sahar korito binimet sahar koros anitobidu anikulo sahar kosah katra. Kekuatan hakim ilahi shilihaititishi dekwenki bi bolosi. Kala menelan hakim itu sendiri. Dengan kata lain, kau akan mati. Uju melambaikan tangan bertanya-tanya. Tapi saat itu kau bilang satu-satunya cara merampas kekuatan ilahi adalah menelan hakim. Nina tertawa menggoda, pengecut, tapi tetap membenarkan merampas kekuatan ilahi. Memang begitu, bisa dibilang, sang penampung adalah wadah dari kekuatan ilahi. Mendapatkan kekuatan melebihi kekuatan wadah, membutuhkan memakan sang penghakiman, namun, cukup menuangkan segini, kekuatan ilahi bisa dibagi, walau lambat namun pasti. Uju terkesiap menyadari, dia juga bisa membantu Robin dan Nina. Uju berdiri tegak dan bertanya tergesa. Lalu bagaimana cara membaginya? Menghadapi reaksi keras itu, Nina perlahan berkata, untuk membaginya, dia tidak melanjutkan perkataannya, namun menyatukan jari kedua orang itu, lalu dengan wajah memerah, dia melanjutkan instruksinya, lakukan seperti ini. Mengikuti perkataan Nina, dia memegang dagu Uju dan mendekatkan tubuhnya, membuat Uju panik mencegah, hei, jangan memprovokasi. Gadis itu, mendekatkan wajahnya dan menggoda, siapa juga yang mau merawatnya. Sambil menggoda Robin, Nina mengambil tangannya dan meletakkannya di tangan Uyu. Dalam keadaan pingsan karena kehabisan kekuatan ilahi seperti itu, kedua tangan mereka baru saja saling menggenggam, tetapi bintik cahaya kecil sudah mengelilingi titik kontak mereka. Bukan sesuatu yang ditransfer kekuatan ilahi, tetapi kelinci kecil itu segera melompat tinggi. Diselimuti cahaya terang, kelinci kecil itu bersorak gembira, kekuatan ilahi telah terisi penuh. Robin tidak kalah terkejutnya, sungguh, Nina melihatnya dan menjawab dengan lembut, melakukannya langsung dengan hakim akan lebih efektif. Selain pemulihan alami, ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kekuatan ilahi. Setelah duduk diam sebentar, Uyu bertanya lagi, tapi sampai kapan harus dipegang seperti ini? Nina memperkirakan, mungkin sampai besok pagi, lalu menambahkan, sisi ini juga perlu. Maka situasinya menjadi Robin berbaring di tengah, setiap tangan memegang tangan satu orang, dua orang lainnya juga menempel erat di kedua sisi, dan yang mengatur tentu saja Nina. Nina berkata dengan puas, baiklah, malam ini tidur saja seperti ini. Udu hanya bisa mengeluh dalam hati. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak? Dan itu belum selesai, dia perlahan meninggikan suaranya, aku juga. Saat dia masih bingung, dia melihat Nina muncul tepat di depannya, dia hanya menutup matanya dan terbang ke atas. Tentu saja,
Tujuannya adalah di atas Uju. Nina bahkan menggosokkan kepalanya ke dada laki itu dengan nyaman, dan tidak lupa memuji, "Tubuhmu hangat sekali, nyaman sekali." Dia terus mengabaikan larangan. "Uyu, tunggu, Nina." Dia hanya bisa berteriak dalam keputusasaan. "Bagaimana aku bisa tidur?" Di tempat lain, di kamar tidur seorang gadis lain, suara ketukan pintu dan pengingat terdengar. "Nak, jangan bersembunyi di kamar lagi, keluarlah." Di depan layar, ada seseorang yang terus-menerus memasukkan kue ke mulutnya. Suara notifikasi pesan berdering di sampingnya, dan layar kunci menampilkan isi pesan, "Kim Hyo-shin, kamu sakit ya? Sudah kubilang kan?" Tangan yang gemuk meraih bungkus camilan di atas meja. Ia bergumam bertanya, "Pergi sekolah." Ia memasukkan potongan camilan itu ke mulutnya. Hyo-shin mengerang dengan ekspresi jijik. "Bagaimana aku bisa pergi sekolah dengan penampilan seperti ini?" Matanya berkaca-kaca mengingat bentuk tubuhnya yang dulu. Tangannya masih terus-menerus memasukkan makanan ke mulut tanpa henti. Langit gelap di atas atap gedung olahraga yang rusak. Seseorang berdiri di pagar besi, melihat ke dalam lubang merah itu. Seluruh tubuhnya juga bersinar. Tok Dai melihat pemandangan mengerikan di bawah kakinya. Ia kehabisan kata-kata. Tidak tahu harus berkomentar apa. Dido paite malukidiat kan miteria dido parita ke kolita malukidiat yerbi sahir di antara kedua tangannya. Sekali lagi, langit malam diterangi di lokasi yang sama. Asap kabur berputar di udara, membawa banyak titik cahaya liti. Dari putaran itu, sebuah kilat dilepaskan, menyambar Tok Dai yang telah berubah, menciptakan aliran kekuatan yang menakjubkan. Mereka terus berputar di sekitar lubang itu, awalnya dengan lembut, kemudian seperti gempa bumi yang menyapu kegelapan malam. Kembali ke kelompok karakter utama, Uju membuka matanya lebar-lebar, menatap langit-langit. Gadis kecil itu masih mengelilingi dia untuk mengkonfirmasi kekuatan ilahi. Hanya Uju yang tidak berani memejamkan mata dalam situasi ini. Dia terus-menerus menatap lurus, bergumam pada dirinya sendiri, "Begadang semalaman, apakah kekuatan ilahinya sudah penuh?" Dia melirik hati kecil yang bersinar di atas kepala mereka. Dia membuat penilaian, sepertinya baterai berbentuk hati ini menunjukkan tingkat kelelahan. Mengapa begitu redup? Lalu menjelaskan pada dirinya sendiri, mungkin karena dia telah mengisi kekuatan ilahi mereka. Tubuhnya sedikit lelah. Mengingat serangkaian peristiwa yang terjadi hari ini, Uju menghela napas pelan. Kali ini sangat berbahaya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia harus melatih dirinya sendiri. Melirik ke bawah pada Nina yang masih tertidur pulas di atas tubuhnya, dia sedikit bingung. Seharusnya mereka sudah bangun sekarang, tapi dia menjawab sendiri, "Tidak, mereka tidur sangat nyenyak, jadi tunggu sebentar lagi." Bergerak ke bawah, sekarang Uju hanya punya satu masalah, kakinya mati rasa. Dia sedikit bergerak. Sambil melakukannya dia menghibur dirinya sendiri, meregangkan sedikit. Pasti tidak. Apa? Tapi Uju berpikir terlalu sederhana. Nina yang berbaring di atasnya mengerutkan kening. Karena tidak nyaman, tali kecil itu berputar 180 derajat, dan meluruskan tubuhnya. Melihat wajah yang begitu dekat dengannya, Uju sedikit terkejut. Uju dengan malu-malu memanggil dalam hati, "Nina." Matanya tertuju pada bibir yang montok itu. Perasaannya menjadi kacau, terlalu dekat, hampir bersentuhan. Meskipun hanya beberapa sentimeter lagi, Uju masih bertanya-tanya, apakah ini ciuman? Lalu dia bingung sendiri, tapi ciuman pertamanya harus untuk orang yang dia sukai. Di luar, petir menyambar tanah menyebabkan suara keras. Itu membangunkan Robin. Dia perlahan membuka matanya, namun, gambar pertama yang Robin lihat adalah ciuman yang lewat itu. Semangatnya runtuh dalam sekejap. Begitu dia mengalihkan pandangannya, dia langsung bertemu dengan tatapan panik di sampingnya. Segera setelah itu, Robin berteriak keras. Dia melompat mundur, tangannya gemetar, menunjuk ke arah mereka, dengan terkejut, tergagap bertanya, "Kalian berdua, apa yang baru saja kalian berdua lakukan?" Uju panik, wajahnya memerah, menjelaskan, "Bukan begitu." Robin tidak percaya dan berteriak, "Bukan apa-apa, aku melihat dengan jelas. Kamu ingin mencium Nina diam-diam saat dia tidur." Dia panik, mengayunkan tangannya yang baru saja terbebas, untuk membela diri. "Itu hanya salah paham, aku tidak melakukan apa-apa." Sungguh, tiba-tiba, matanya beralih ke orang di dalam. Robin terkejut dan berteriak, "Hei suster, kenapa kamu ada di sini?" Dieng berhasil membangunkan perawat itu. Dia membuka satu mata, dan mengeluarkan suara pelan. Kemudian dia menggosok matanya dan duduk tegak, menjatuhkan satu-satunya pakaian yang menutupi tubuhnya, membuat kedua pria itu terkejut. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya pelan, "Di mana ini?" Ketika dia melihat tubuhnya yang telanjang, hanya ada teriakan nyaring yang bergema di malam yang gelap. Beberapa informasi tambahan tentang perawat itu, namanya Hoi Jin, berusia 20 tahun, MBT-nya SF, tinggi 1 meter 62 cm, berat 50 sekian kilogram, film favoritnya Anaconda, saya tinggal sendirian di dekat sekolah. Ketika semuanya kembali normal, dia juga sudah mengenakan pakaiannya kembali, dan duduk di sana dengan tenang untuk menyusun kembali semuanya. Jadi, Nina sebenarnya adalah seekor kucing dan perlombaan 12 zodiak, yang telah diadakan selama ratusan tahun.
akan diselenggarakan lagi. Uju adalah sang hakim perlombaan, jadi orang-orang di sekitar Uju menjadi wadah para dewa, di mana dia kehilangan kesadaran dan bertingkah gila. Satu-satunya cara untuk menghentikan itu adalah ketika Uju sang hakim membuat mereka ikut perlombaan, jadi dia menjadi ular raksasa yang sepenuhnya dikuasai oleh ular, dan Uju membuat makhluk itu ikut perlombaan. Robin menceritakan segalanya kepada sang perawat. Dia menghela napas muram dan berkata, dia tidak percaya itu. Awalnya dia juga begitu. Namun hasilnya sangat mengejutkan, dia percaya padanya. Robin memutar matanya dengan takjub dan bertanya balik, benarkah? Dia merasa dirinya juga punya bakat melukis, bukan? Memegang ular kecil di tangannya, dia tersenyum tipis dan menjelaskan, hewan itu ada di depan matanya. Meskipun dia tidak ingat dengan jelas, dia pikir dia tidak akan berbohong. Terlebih lagi, anak ini, dan dia memiliki semacam ikatan, dia bisa merasakannya. Kemudian dia tidak lupa menggaruk kepalanya dan melempar bom. Lukisan Robin agak sulit dilihat. Dia dengan malu-malu memeluk lukisannya dan berkata, lalu yang penting adalah, perlombaan 12 sio harus dimulai dalam 100 hari, baru kita bisa kembali ke kehidupan normal. Dia mengangguk mengerti. Dia meletakkan tangan di dadanya, bersumpah sebagai seorang guru, dia tidak bisa membiarkan murid-muridnya dalam bahaya. Jika ada yang bisa dia bantu, katakan saja. Kata-kata itu menghangatkan hati mereka. Uju tersenyum, terima kasih banyak, Bu. Mendengar Anda berkata begitu, saya merasa lebih tenang. Namun, perhatian perawat itu tertuju pada tanda di dada anak itu. Dia mendekat dan menarik bajunya untuk memeriksa. Lingkaran itu bereaksi, membuat Uju terkejut, dan bertanya dengan ragu, lihat baik-baik tanda yang tajam itu. Dia bertanya dengan ragu, jika ke-12 sio berpartisipasi, detail perlombaan akan terungkap, bukan? Apa aturannya? Melihat wajah bingung itu, dia berteriak panik. Apa yang Anda lakukan? Menyadari dirinya terlalu berlebihan, suster itu mundur, dan menutupi mulutnya sambil tertawa canggung, Maaf, saya hanya penasaran. Uju tersipu, dan menjawab singkat, bingung. Ya, dengan suara pelan. Kemudian tiba-tiba, suster itu berteriak cemas, oh astaga, baru ingat kita sudah terlambat ke sekolah. Dia dengan tak berdaya berkata, suster, hari ini hari Sabtu. Maka dari cemas, suster itu beralih ke santai, dia berbaring di tempat tidur, dan menghela napas, lega sekali. Uju juga kehabisan kata-kata, dan berpikir dalam hati, ini adalah sifat asli suster favoritku. Setelah beberapa saat, suster itu kembali tenang, seolah-olah jika semua inang ada di sekolah kita, pada akhir pekan seperti ini, saya tidak tahu apakah mereka akan membuat masalah di luar. Nina, yang berdiri di samping meregangkan tubuh, mendengar itu lalu dengan dingin berkata, kalau begitu lebih baik tidak perlu menyelesaikan semua masalah yang mereka buat, kan? Robin di samping berteriak, benar juga, kemarin aku menemukan satu hewan lagi. Dia mencondongkan tubuhnya dengan antusias menceritakan. Uju teringat dan juga berkata, saat itu kita sedang berbicara di tengah jalan. Robin mengangguk membenarkan, memang saat itu. Dia menopang dagunya, berpikir sejenak, lalu melaporkan bahwa berdasarkan bentuk tanduk dan kepalanya, saya menduga itu adalah keu. Mengingat situasi saat itu, Robin menyimpulkan, kemudian dia bertanya-tanya lagi, tidak tahu bagaimana dia mengalahkan anak-anak nakal di sekolahnya. Uju mengulangi dengan bingung, anak nakal. Nina melipat tangannya, duduk di sana, menyusun kembali fakta. Ian bukan tipe yang suka kekerasan meskipun dia memiliki temperamen yang panas, mungkin. Tidak seperti kasus ular. Dia bertindak sesuai keinginan inangnya, pikirannya seolah terbuka dengan pengetahuan baru. Dia berpikir, jadi mereka tidak selalu mengamuk. Dia menyipitkan matanya, lalu melebarkannya, menilai, ini mungkin lebih berbahaya dari yang saya kira. Setelah itu, Dina mengangkat kepalanya dan bertanya untuk detail lebih lanjut, apakah kamu melihat wajahnya? Robin menggelengkan kepalanya, orang itu memakai masker jadi tidak bisa melihat. Mendengar itu, gadis itu bergegas meraih bahu Robin, mengguncangnya sambil berteriak, bagaimana dengan ciri-ciri lainnya? Robin menjawab dengan susah payah, sepertinya dia memakai kacamata persegi. Setelah itu, tanpa ragu sedikit pun, Robin menepis tangan Nina, mengeluh dengan kesal, jika kau terus mengguncangku, bagaimana aku bisa mengingatnya? Di sisi lain, Uju menangkap kata kunci, kacamata persegi, lalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia terus mengulang kata, kacamata persegi, seolah dia ingat pernah melihatnya di suatu tempat tetapi belum membuahkan hasil. Di luar, hujan turun rintik-rintik tanpa henti. Orang yang disebutkan berdiri di sana. Dengan penampilan yang sangat kotor, Bach Duong membungkuk meletakkan kardus di lantai, agar pelanggan yang datang tidak terlalu mengotori toko. Dia mengumpulkan potongan rambut yang berserakan. Bach Duong bahkan belum selesai, sudah ada pelanggan yang menginjaknya, dan masuk ke dalam toko. Dia membungkuk hormat dan berkata, halo tuan, namun yang diterima hanyalah punggungnya yang besar bergegas pergi. Disertai ucapan dingin, leluhur, dia melangkah masuk dengan geram. Tangannya melemparkan barang-barang dengan sembarangan, namun hatinya bertanya-tanya, mengapa Pak, makan sebanyak apapun?
Tetap merasa lapar, sialan, semakin dipikir semakin kesal, kecepatan mengambil barang semakin cepat. Meskipun hujan, dia tetap berpura-pura di luar. Hyosin juga telah berhenti di meja kasir. Dengan 2 keranjang penuh barang belanjaan, Bak Duong mendongak kaget. Yang diterima kembali adalah serangkaian teriakan mendesaknya, "Apa yang kamu lihat? Cepat bayar." Dia buru-buru menundukkan kepala, tangan dinginnya mengambil satu persatu barang, mendorongnya melewati pemindai. Suara bip mesin terdengar berulang kali. Akhirnya, totalnya menjadi 250. Setelah membayar, Hyo pergi membawa tumpukan barang, tanpa memedulikan ucapan sopan dari Baiyang, "Terima kasih, pelanggan." Begitu melangkah cepat pergi, mulutnya berteriak mengumpat, "Sialan," sambil menendang rak payung di sebelahnya, seolah semua kekesalannya memuncak saat itu. Melihat payung yang tergeletak di lantai itu, Baiyang terdiam hingga menakutkan. Hujan lebat di luar, terus turun. Dia perlahan melepas topengnya, menggenggamnya erat, lalu membantingnya ke meja. Suasana hening ini terasa seperti suatu pertanda.